bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Amnor MSI. Dengan ini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang insya Allah sebentar juga hadir karena juga ada acaranya di sini. Yang saya hormati para komisioner Dewan Pendidikan Kota Makassar, yang saya hormati dan banggakan para kepala sekolah SD dan SMP yang hadir atau mendapatkan undangan pada kegiatan ini. Yang saya hormati para ketua komite sekolah SD dan SMP yang juga mendapatkan undangan di kegiatan ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita sehingga kegiatan ini bisa kita laksanakan mulai pada hari ini, Jumat 27 Oktober 2023, insya Allah sampai 28 Oktober 2023. Kegiatan ini adalah merupakan program daripada Dewan Pendidikan tahun anggaran 2023, di mana salah satunya adalah permintaan dari beberapa komite dari hasil menyapa DPKN menyapa di kecamatan-kecamatan bahwa kita temukan bahwa masih banyak komite yang belum punya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Padahal inilah yang bisa kita menjadikan sebagai persyarat atau administrasi komite sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa juga kegiatan ini adalah kita mengharapkan bahwa komite-komite dan kepala sekolah yang diundang, karena ini per kecamatan, bisa ke depan mudah-mudahan Dewan Pendidikan bisa memfasilitasi per kecamatan juga untuk menjadi narasumber yang dipanggil pada hari ini untuk di kecamatan-kecamatannya, sehingga bahwa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah ini khususnya di Kota Makassar kita bisa memiliki semua. Berikutnya adalah bahwa anggaran yang kita gunakan ini adalah anggaran Dewan Pendidikan melalui dana hibah pemerintah Kota Makassar. Adapun sekolah yang diundang adalah 30 sekolah, berarti 60 peserta. Dan selanjutnya dimohon kepada Bapak Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar atau yang mewakili, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Profesor Dr. H. Basriello, MA, untuk membuka acara ini. Dan insya Allah sebentar juga Pak Ketua akan datang di tempat ini memberikan arahan kepada kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Ketua Panitia atas sambutannya. Kita beralih ke acara berikut, yaitu sambutan. Sambutan Dewan Pendidikan Kota Makassar yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Basriello MA. Pada beliau dipersilakan yang hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua.
Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini dalam rangka program penyusunan ADART Komite Sekolah yang kita tahu semua bahwa masih ada komite-komite atau sekolah yang belum memiliki anggaran dasar dan rumah tangga. Pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Ketua yang saat ini belum sempat hadir karena dia menghadiri acara yang tidak kalah pentingnya, dan insya Allah mungkin setelah jam 4 beliau akan hadir bersama kita. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Dewan Berpendidikan setelah mendapat masukan-masukan dari berbagai kesempatan, dari berbagai tempat, setelah kita mengadakan kegiatan Dewan Pendidikan menyapa di setiap kecamatan, salah satu hal yang kita temui di lapangan itu adalah yang tadi itu ADART Komite Sekolah itu belum dimiliki secara merata. Dan juga ada yang sudah memiliki tapi dasar hukumnya belum ada. Nah, sehingga nanti kita harapkan setelah selesai itu mungkin akan ada nanti aturan perwali yang mengikat itu sehingga betul-betul itu ADART itu menjadi acuan di tempat kita masing-masing, di sekolah masing-masing. Sehingga ini menjadi suatu acuan yang mengikat antara kepala sekolah, komite sekolah dalam menjalankan tugas masing-masing di tempat itu. Sehingga mudah-mudahan hal-hal yang selama ini terjadi di berbagai tempat, adanya ketidakserasian, ketidakharmonisan antara komite sekolah dan kepala sekolah sudah bisa diminimalisir ya. Itu sebabnya maka kita juga sengaja mengundang komite sekolah dan kepala sekolah sehingga bisa nanti sama-sama saling bertukar pendapat bagaimana seharusnya pelaksanaannya di sekolah itu yang sudah ditetapkan bersama nanti di ADART itu. Ya. Jadi kita harapkan bahwa kegiatan kita ini betul-betul akan menghasilkan sesuatu, dan sebenarnya ini adalah bahagian atau turunan dari Perda Pendidikan yang sudah kami buat juga. Ya. Jadi Perda Pendidikan Kota Makassar itu yang pertama buat itu adalah Dewan Pendidikan. Ya. Kemudian beberapa tahun yang lalu direvisi. Dan tentunya tahun akan datang akan direvisi lagi sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, begitu nanti juga ada ADART yang kita bikin misalnya pada hari ini tentu secara periodik atau secara sesuai dengan kebutuhan. Kita harus perbarui dan kita harus pertimbangkan situasi-situasi yang berjalan, bagaimana perkembangan di sekolah itu. Ya. Karena begini, salah satu hal yang mengganggu, saya tadi ada mantan kepala sekolah datang di rumah dan berbicara ke semua saya bahwa salah satu masalah yang sekarang terjadi itu adalah masih adanya paguyuban di sekolah-sekolah itu. Ya. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa paguyuban itu tidak ada dasar hukumnya, Pak. Tidak ada dasar hukumnya. Atas dasar apa dia berada di situ? Saya keliling Jawa, bukan memantau tapi ada program yang saya evaluasi, program DBE dan prioritas. Saya kunjungi ke sekolah-sekolah dan memang hampir ada semua itu, paguyuban itu. Tetapi mereka tidak jalan sendiri. Dia dibawa komite sekolah. Segala kegiatannya harus dikoordinir dan dikoordinasikan dengan komite sekolah. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri.
sehingga tidak liar. Nah, kita harapkan kalau memang masih ada nanti yang mau melaksanakan itu, ya harus berada atau berkoordinasi dengan komite sekolah, karena organisasi yang resmi itu yang ada dasar hukumnya di sekolah itu adalah komite sekolah. Kalau paguyuban tidak dikenal, ya tidak ada dasar hukumnya. Jadi kalau misalnya dia melakukan kegiatan-kegiatan, itu bisa bermasalah kalau ada masyarakat yang keberatan itu. Dan payahnya biasa masalahnya itu kembali ke kepala sekolah. Ya, pasti kepala sekolah terlibat karena di sekolahnya terjadi. Jadi mudah-mudahan ke depan ini dengan adanya nanti anggaran dasar dan rumah tangga ini bisa menjadi suatu acuan kita semua, dan kalau ada yang masih ingin melakukan itu kita perlihatkan bahwa ya silakan saja, bagus memang kalau ada membantu, tetapi harus dibawa koordinasi komite sekolah, ya programnya itu dibicarakan dengan komite sekolah. Dan karena kalau tujuannya memang sama-sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena keberadaan kita ini baik Dewan Pendidikan maupun komite sekolah adalah untuk membantu penyelenggaraan pendidikan, sehingga hasilnya bisa lebih berkualitas seperti yang kita harapkan semua. Bapak Ibu sekalian, tentunya Dewan Pendidikan sangat berterima kasih atas partisipasi Anda, atas kesediaan Anda menghadiri kegiatan ini, dan mudah-mudahan nanti kita bisa menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Dan tentunya juga Dewan Pendidikan mengucapkan maaf bila dalam hal pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang kurang menyenangkan. Kami mohon maaf. Ya. Sekali lagi kita sampaikan bahwa mari kita semua mengikuti kegiatan ini secara seksama, dan kita harus betul-betul berpartisipasi dalam melihat bagaimana nanti template ADRT itu bisa kita buat, ya. Dan itu memang harus disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Jadi tidak mungkin sama semua, karena kondisi sekolah itu berbeda-beda, ya. Tentu misalnya kondisi SMP 3 berbeda dengan kondisi real SMP 40, misalnya, ya. Nah, begitu juga SMP 5 dengan SMP 10 misalnya, ya. Nah, begitu juga SD yang ada di tengah kota dan ada yang di pinggiran kota. Nah, karena kita harus memang betul-betul mempertimbangkan kondisi real masyarakat yang ada di sekitar kita, kondisi real anak-anak sekolah kita, yang pada umumnya tentunya berdasarkan pengalaman setelah beberapa tahun, tentu kepala sekolah dan komite sekolah lebih memahami semuanya tentang itu. Nah, sehingga aturan-aturan yang kita bikin itu bisa memberikan kenyamanan pendidikan di penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berkualitas dan bisa merata dan transparan, ya. Saya kira demikian sekedar sambutan saya mewakili Bapak Ketua yang belum sempat hadir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan acara penyusunan anggaran workshop, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Basriello MA. Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kita mari bersama-sama menutup acara ini. Tapi tidak kita tinggalkan ruangan. Ya, acara pembukaan kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita barangkali kita snack dulu. Berapa menit? 5 menit. Atau kita bawa saja, kita ambil seneta bawa ke meja. Karena kita akan melanjutkan acara
berikut. Oh ya, bisa. Ya, 5 menit kita sholat. Ya, ya. Ya, kita kembali ke sini lagi karena kita sudah mau mulai acara, Bapak sekalian. Ya. Ya. Ya, jadi 5 menit. 15 menit. Oh iya, oke. Karena kalau 5 menit, ya. Ya, 15.45. Oh iya. Tidak, biasanya kalau dibalap bisa 2 menit, 3 menit. Ya, silakan, Pak. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Makassar yang insya Allah akan dipandu langsung oleh Bapak Prof. Basriwelo. Kita beri waktu 30 menit. Untuk itu kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya diminta untuk memberi informasi tentang eksistensi Dewan Pendidikan di Kota Makassar. Ya. Jadi kalau berbicara tentang Dewan Pendidikan di Kota Makassar, kebetulan saya yang pertama kali jadi ketua. Diangkat oleh almarhum Pak Amiruddin Maula. Jadi saya ketua Dewan Pendidikan itu cukup lama. Mungkin 3 periode Pak Sarir ya. Yang dari awal ini dengan saya Pak Sarir ini. Sampai sekarang ini. Kalinya. Iya. Iya. 3 periode. 3 periode barangkali ya. Jadi secara umum sebenarnya Dewan Pendidikan itu memiliki tugas pokok antara lain menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi ya, kepada wali kota. Ya, kalau di provinsi tentu gubernur, kalau nasional tentu kepada Menteri Pendidikan. Ya. Kalau di kabupaten ya kepada bupati. Terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan. Ya. Jadi adapun Dewan Pendidikan itu berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Jadi keberadaan kita itu baik komite sekolah maupun Dewan Pendidikan itu adalah diharapkan untuk mendorong upaya-upaya pelaksanaan pendidikan yang berkualitas. Ya. Dengan memberikan pertimbangan, arahan, dukungan tenaga, bahkan kalau perlu sarana dan prasarana, ya, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Ya, tapi sampai sekarang Dewan Pendidikan Nasional itu tidak jadi-jadi. Tidak tahu kenapa ya. Sehingga dapat dikatakan secara rinci bahwa Dewan Pendidikan itu memberikan pertimbangan dalam penentuan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan penilaian arah kebijakan serta program kegiatan strategis pendidikan di wilayah masing-masing. Itu sebabnya dulu kami itu kalau mau penerimaan siswa baru, kita harus selalu rapat
3 institusi, Dewan Pendidikan, DPR, dan Kota Madia. Dan pemerintah, itu Dinas Pendidikan. Ya, bahkan pernah itu 2-3 tahun kalau tidak salah, kami bertanggung jawab bersama Dinas Pendidikan melakukan tes masuk menggunakan komputer. Di UNM dilaksanakan, diperiksa. Yang lucunya Pak, di UNM periksa, saya yang pantau dengan Pak Wali Kota, tapi anaknya rektor tidak lulus. Anaknya Paris Munandar tidak lulus. Ada ibu-ibu yang tidak lulus anaknya di SMP 3, di SMP 6, keberatan. Anak saya pintar Pak. Dia les sekian ini hari-hari dia les. Saya bilang, Bu, kalau anak yang pintar itu mah Bu ya tidak perlu les. Jadi kalau anak les itu tidak pintar. Jadi maaf Bu, bisa saya tahu nilainya bisa, tapi ibu datang saya kasih lihat. Dan perlu saya beritahukan ibu bahwa anaknya Pak Rektor sendiri tidak lulus. Padahal di sini diperiksa. Saya ini teman Pak Rektor. Waktu itu dia rektor, saya di PR2, PR3 sorry. Sehingga betul-betul waktu itu kita melakukan proses-proses penyelenggaraan pendidikan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada masyarakat yang mendemo sekolah-sekolah, terutama di SMP, SMA di dekat sana itu, tol. Selalu demo setiap tahun kalau beneran SMP 6 kalau tidak SMA 6 kalau tidak salah di situ itu. Waduh, luar biasa itu. Karena bagaimana orang-orang yang tinggal di sebelah pagar saja anaknya tidak diterima. Nah, sementara ada orang dari kabupaten lain diterima. Karena lucu itu. Nah itulah sehingga berkembang sampai sekarang sehingga ada ada zonasi dan sebagainya. Ya. Hal yang kedua yang dilakukan pendidikan, Dewan Pendidikan itu mendukung penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang berkualitas, adil dan demokratis, ya, transparan dan terbuka baik berupa pemikiran, gagasan, ya, dengan menggunakan tenaga ahli yang ada. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa di Dewan Pendidikan itu terdiri dari beberapa unsur. Ya. Jadi ada unsur pemerintah, ada unsur akademisi, ada unsur swasta. Ya. Sekarang ada di situ ada PGRI, ada DPR. DPR itu ada 3 orang sekarang ya. Ada Pak Ketuanya sendiri yang jadi ketua. Jadi 2 periode terakhir ini Ketua DPR yang jadi Ketua Dewan Pendidikan. Yang lalu Pak Faruk ya, Pak Faruk. Ya. Kemudian diganti oleh beliau yang sekarang ini. Ya. Kemudian Dewan Pendidikan itu juga mengawasi tentang penyelenggaraan pelayanan dan keluaran pendidikan nasional guna menunjukkan transparansi dan akuntabilitas publik pendidikan. Nah, ini. Melayani advokasi, asistensi, dan konsultasi serta pendampingan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan dan pelaksanaan pendidikan bermutu, adil, terbuka, transparan, akuntabel, dan demokratis. Di pulau-pulau itu dulu tidak ada sekolah. Ya. Jadi setelah kita berkunjung ke sana, kita kembali, kita minta kepada Pak Wali Kota dan DPR supaya segera ada sekolah di sana. Bukan hanya SD tapi SMP. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan semua dengan baik. Ya. Fungsi lain yaitu menjadi mediator.
ya, antara masyarakat, eksekutif dan legislatif berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, pelayanan pendidikan, dan penentuan kebijakan dalam program pendidikan. Ya. Nah, sehingga meningkatkan mitra kerja masyarakat dengan pemerintah. Ya. Dewan Perwakilan Rakyat dalam merencanakan pemantauan, pengawasan, dan penilaian kebijakan serta program pendidikan dengan pencapaian kegiatan pendidikan. Jadi terakhir ini kita mau lakukan program, sudah 2 tahun ini kita melakukan program yang namanya Dewan Pendidikan Menyapa. Dari kecamatan ke kecamatan, bertemu langsung dengan komite sekolah. Ya. Dan beberapa masalah-masalah yang langsung bisa diselesaikan di tempat, karena di tempat ada kepala dinas, ada ketua DPR, ada juga beberapa anggota DPR, sehingga bisa memecahkan masalah-masalah. Ya, meskipun tentunya ada yang memerlukan kebijakan-kebijakan dari Pemkot, ya, tidak bisa langsung diputuskan di tempat. Tapi banyak hal yang sederhana yang kita bisa laksanakan. Kalau Dewan Pendidikan yang sekarang ini di Kota Madya ini itu di SK-kan oleh wali kota dan masa jabatannya itu masa ininya itu sampai dengan tahun 2025. Saya mencoba membaca, memperkenalkan ketua, kebetulan beliau tidak ada, Pak Rusdianto Lalo. Nah, kemudian yang wakil ketua itu sekarang adalah Dr. Insinyur Ibu Apiati Sam, dia wakil ketua. Ya. Kemudian wakil ketua 2 Ibu Yeni Rahman, ini anggota DPR juga ini. Kemudian sekretaris Pak Musir lagi sakit, ya. Wakil sekretaris beliau Pak Suarman, ketua PGRI. Masih ketua PGRI ya? Siap. Alhamdulillah. Ini tidak lama menjadi ketua DPR juga. Alhamdulillah. Dewan Pendidikan ini sudah banyak yang jadi DPR, Pak. Di pusat sudah ada. Pak Samsuniang itu dari Dewan Pendidikan. Ya. Nah, kemudian bendahara Pak Utrandes Muhammad Anwar yang tadi sebagai laporan, beri laporan. Kemudian ada wakil bendahara Pak Nasra Mone. Ya. Anggota-anggota sekarang ini yang anggota itu disebut komisioner, ya. Jadi sekarang namanya komisioner. Yang pertama itu saya sendiri, kemudian ada Pak Dr. Andes Mahmud, BM, saya kira kenal semua, Pak Mahmud, mantan kepala dinas, ya. Nah, kemudian ada Dr. Haji Aminuddin Tarawe, MM, Pak Sekretaris, ya, Dinas Pendidikan. Kemudian ada Bapak Andi Sarir Badarudin, ketua apa ya? Ya, swasta. Ya, sekolah swasta. Ya. Kemudian ada Dr. Zainuddin Jaka, SH, ya, jadi ada Faharuddin Palapa, ya, dan ada siapa lagi namanya? Suluan, ya. Dr. Suluan, ya. Jadi itu antara lain beberapa anggota Dewan Pendidikan yang ada di Kota Makassar, dan
selain kami aktif melakukan menyapa, kami juga melakukan kegiatan berbagai diskusi-diskusi grup ya. Kita selalu melakukan FGD menyangkut masalah kegiatan-kegiatan atau isu-isu pendidikan yang lagi tren di Makassar atau secara nasional. Dan kita melibatkan pakar-pakar pendidikan, kita melibatkan Dewan Pendidikan Provinsi, kita melibatkan semua unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Terakhir ini kita melakukan FGD dengan Depak, ya, karena ada yang kurang sinkron data tentang pendidikan di Kota Makassar, karena data Depak sekolah-sekolah yang ada di Depak itu tidak menyatu dengan data yang ada di Dinas Pendidikan, terutama data kesiswaan, ya. Sehingga susah dipantau sebenarnya berapa tamatan SMP yang lulus, yang sederajat di SMP, berapa tamatan SD yang tidak tertampung. Secara kasat mata tidak ada, ya. Nah, tetapi banyak juga orang melaporkan bahwa ada orang yang tidak sekolah. Nah, itu. Apalagi kalau tamatan SMP masuk ke SMA, tambah kita tidak bisa memantau karena SMA ada di tingkat provinsi. Nah, ini suatu juga keanehan di Indonesia ini ya. Pendidikan itu dibagi-bagi. Lama-lama SD juga dipisahkan dengan SMP dengan TK itu. Mungkin nanti SD di tingkat kecamatan, TK di tingkat lurah. Jadi kalau misalnya Bapak di sekolah itu ada masalah-masalah yang misalnya yang perlu kita backup bersama, ya silakan kita telepon saja ke Dewan Pendidikan. Seperti pernah terjadi di SMK di Jalan Bandang itu. Ada SMK berapa itu? Sekarang 4. Dulu ada apa guru di sana Pak Anwar? Kenapa guru di sana dulu itu ada di diprotes dan sebagainya itu. Ada terjadi antara siswa ya dan sebagainya. Jadi hal-hal begitu kita bisa menjadi mediator ya dalam berbagai sekolah. Begitu juga kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang selama ini tidak mendapat bantuan apa-apa padahal sudah sangat butuh dan proposalnya sudah masuk berkali-kali tapi tidak pernah mendapat jawaban. Nah itu bisa langsung karena setiap saat itu kita berinteraksi dengan kepala dinas dan apalagi anggota adalah sekretaris dinas. Begitu juga misalnya kalau itu harus melalui penganggaran DPR ya kita juga ada anggota DPR yang bisa langsung membicarakan pada saat mereka membahas anggaran. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita mediasi ya meskipun tentunya tidak serta-merta bahwa harus selesai pada saat itu, tapi itu karena kadang-kadang melalui suatu proses yang begitu panjang karena adanya masalah-masalah aturan-aturan dan sebagainya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam perjalanan Dewan Pendidikan mulai dari tahun 2006 kalau tidak salah ya, sampai sekarang ini, jadi baru 3 kali pergantian pimpinan, ya. Yaitu saya, kemudian Pak Faruk, kemudian sekarang Pak Rudi Lalo. Ya. Kita tidak tahu ke depan bagaimana, tapi alhamdulillah sekarang ini bahwa Dewan Pendidikan itu selama ini memang melakukan kegiatan-kegiatan
dengan dukungan dana hibah dari pemerintah. Ya. Karena kita tidak ada sumber dana kecuali dari situ. Ya. Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Sebenarnya kita bisa banyak melakukan kegiatan-kegiatan, tetapi kita terbatas bahwa kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sangat operasional. Karena yang operasional itu adalah bagian dari dinas pendidikan. Nah itu bisa menjadi masalah. Bahkan sudah biasa terjadi masalah sedikit, misalnya dalam pembinaan OSIS itu ya kadang-kadang dinas merasa itu adalah haknya ya, bukan bidang Dewan Pendidikan. Sehingga sekarang untuk sementara kita sudah tidak melakukan lagi itu. Nah, tapi ke depan ada beberapa hal yang kami sangat perlukan karena kami melihat juga bahwa kadang-kadang dinas pendidikan tidak bisa melakukan karena berbagai keterbatasan. Ya. Hal yang penting sekali yang kita lakukan sekarang ini, ke depannya ada satu hal, ya setelah kami melakukan beberapa kunjungan untuk melihat itu adalah pendidikan karakter. Di Makassar ini belum ada pola pendidikan itu. Kami mengunjungi salah satu sekolah yang terbaik di Indonesia, pendidikan karakternya. Dan itu namanya Genius Islamic Character School. Itu luar biasa. Bahkan saya minta kepada kepala sekolahnya, kalau bisa Departemen Pendidikan itu, Diknas itu dipanggil untuk menjadikan template proses itu. Mereka, setiap siswa itu Pak, ada buku harian yang harus isi. Orang tua juga harus ada diisi. Banyak sekali instrumen-instrumen, jadi ada rapor karakter. Banyak sekali instrumen-instrumen yang diisi oleh anak. Dan dia harus lakukan sendiri bersama orang tua dan juga dilakukan di sekolah. Setiap hari. Nah, sehingga betul-betul anak-anak itu learning by doing. Belajar dan melakukan. Bukan hanya teori saja, bukan hanya diceramai saja. Nah, tapi misalnya salah satu contohnya yang untuk membina pendidikan agama mereka, mereka harus menulis jam berapa dia sholat isya, jam berapa dia sholat subuh, dan harus di para orang tuanya bahwa itu betul. Jadi di situ juga kejujuran harus dibangun, dilatih kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Anak itu dilatih untuk self development management, manajemen diri sendiri. Dia harus belajar sendiri setiap malam dari jam berapa sampai jam berapa, apa yang dia pelajari, dan itu dia harus catat. Dan orang tuanya harus menjadi saksi. Oh, itu ada. Apa yang kebaikan yang dilakukan terhadap orang tuanya pada hari itu? Apa kebaikan yang dia lakukan terhadap temannya atau terhadap orang lain pada hari itu? Semua dicatat. Jadi luar biasa Pak. Saya pernah melihat instrumen-instrumen pendidikan karakter di Amerika itu, tapi tidak semendetail itu, tidak sebagus itu. Jadi saya anggap itu sangat luar biasa, dan itu bisa menjadi template nasional. Jadi mudah-mudahan tahun depan kami merencana melaksanakan itu, mudah-mudahan bisa, karena ini kita anggap suatu hal yang sangat penting. Sebenarnya kalau orang berkunjung ke Makassar itu untuk melihat pendidikan kita, apa yang kita bisa tunjukkan?
Pendidikan apa? Apa model yang bisa mereka bawa pulang? Apa contoh yang biasa dilihat di Makassar? Sudah bagus itu program wali kota yang 18 itu. Tapi sayangnya sampai sekarang indikator-indikator dari masing-masing 18 itu belum ada. Jadi bagaimana kita mengukur indikator-indikator itu bahwa isu sudah dijalankan oleh sekolah sampai di mana dan apa yang sudah dilaksanakan. Semua sekolah mengaku kami sudah melaksanakan, Pak. Tapi apa yang sudah dilaksanakan dan sudah di mana dilaksanakan itu? Karena tidak ada indikator-indikator dari setiap aspek itu. Nah, kalau seperti yang katakan tadi itu, pendidikan karakter itu semua ada indikatornya. Dan bisa diukur, sehingga bisa dibuatkan rapor. Ada rapornya. Setiap anak-anak ada rapornya. Nah, kita harapkan juga ke depan, kalau ada masukan-masukan dari kepala sekolah dan komite kepada Dewan Pendidikan yang bisa bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kita, silakan Pak. Silakan mengusulkan kepada kami apa yang harus kita lakukan supaya bisa pendidikan itu lebih berkualitas di Kota Makassar. Kami punya kantor di Jalan Pontiku, di belakang SD Pontiku ya, sampai SD Pontiku lorong masuk itu. Ya. Jadi setiap hari Bapak bisa menghubungi salah satu dari anggota komisioner kalau ada hal yang diperlukan ya. Kemarin di waktu pertemuan di SMP Prater ada seorang komite sekolah yang mengeluh ada kegiatan, katanya kenapa Dewan Pendidikan tidak hadir. Kita tidak hadir karena kita tidak tahu, kita juga tidak diundang. Bagaimana caranya kita hadir kalau tidak diundang? Tidak tahu. Ya. Apalagi kalau itu kegiatan di luar Makassar. Ya. Nah, tapi kalau kegiatannya itu di dalam Kota Makassar dan kita diundang, insya Allah kita akan hadir. Kami ada 15 orang, jadi siap saja salah satunya siap hadir. Bahkan ketua itu selalu siap hadir. Jadi itulah gambaran bagaimana kira-kira keberadaan Dewan Pendidikan yang ada di Kota Makassar ini sejak berdiri tahun 2006. Dan kami mencoba memaksimalkan peran-peran kita sehingga bagaimana supaya pendidikan di Kota Makassar ini bisa juga menjadi satu andalan dari Kota Makassar ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus Pak Prof. Baik Bapak sekali yang saya hormati, itu tadi adalah serba-serbi DPKN Kota Makassar yang telah banyak melakukan kegiatan menyangkut masalah peningkatan kualitas dan sekaligus beberapa rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bapak Wali Kota Makassar. Saya kira apa yang telah disampaikan tadi Pak Prof, kita sudah paham semua, kita sudah jelas semua, sehingga barangkali nanti kita buka babakan setelah karena materi kita adalah yang terpenting di atas adalah penyusunan draft ADRT dan rumah tangga, dan insya Allah akan dibawakan langsung oleh pemateri yaitu Dr. Jaka. Untuk itu kami persilakan dengan Pak Jaka. Atau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke materi inti? Baik. Baik, kita masuk ke materi kedua, yaitu draft penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dipandu langsung oleh Bapak Dr. Sodini Jaka. Untuk itu kami persilakan dengan hormat.
Pak Jaka ini adalah staf ahli DPD Kota Makassar dan dia juga adalah staf ahli Gubernur Kalimantan Utara, Kaltara, dan mereka ini yang buat rancangan draft sudah 2 tahun lalu kita buat, dan hari ini kita bertemu dalam rangka mematangkan kita punya anggaran dasar, sehingga di sekolah-sekolah nanti SD dan SMP sudah punya acuan untuk komite melangkah berdasarkan anggaran dasar yang kita bahas pada hari ini. Yang kedua, tentunya sebentar akan kita buka diskusi apa-apa yang menjadi patokan, apa-apa menjadi tambahan dalam rangka melengkapi draft ini. Sini Pak Sek. Sehingga kita harapkan bahwa nanti setelah pertemuan semua sekolah di Kota Makassar, komite sekolah sudah punya acuan hukum untuk anggaran dasar komite kita. Untuk itu kami persilakan dengan honor ke Pak Jaka. Siapa?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu yang saya hormati. Senang sekali bertemu di kesempatan ini kepada Bapak-Bapak Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Bapak dan Ibu tentunya sudah mendapatkan hard copy dari template draft rancangan peraturan Wali Kota Makassar tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ini. Ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Basri bahwa setelah selesainya workshop ini dan mendapatkan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu dari hasil diskusi nanti pada esok hari berdasarkan hasil diskusi Bapak-Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan buatkan rangkuman hasil workshop ini yang merupakan bahan bagi pengayaan lampiran peraturan wali kota yang akan nanti disampaikan ke bagian hukum oleh Dinas Pendidikan. Ya. Jadi Dewan Pendidikan tidak langsung nanti akan menyampaikan ke pemerintah kota, tapi akan melalui Dinas Pendidikan, kemudian rancangan perwalinya juga itu akan kita sampaikan ke bagian hukum untuk dilakukan diskusi lebih lanjut. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita berbicara tentang komite sekolah, maka tentunya ada rambu-rambu yang akan dijadikan sebagai pedoman, ya, sebagai dasar hukum di dalam menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari komite sekolah ini. Nah, tentunya yang pertama yang dijadikan acuan ya di dalam penyusunan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, kemudian berikutnya ya, turunan dari Undang 20 2003 ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, ini PP 57 ini mencabut 2 PP yang terdahulu. Ya. Yang PP induknya dan perubahannya. Nah, kemudian berikutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, kemudian berikutnya adalah Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Ya, yang mencabut Kemendiknas nomor 044 U2022 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Nah, ini yang acuan utama dari Komite Sekolah ini. Nah, tentunya harapannya bahwa semua regulasi ini bukan hanya dipahami oleh pengurus Komite Sekolah, tetapi kita juga berharap bahwa kepala sekolah juga memahami ini, sehingga antara kepala sekolah dan komite sekolah ini satu kesepahaman. Ini yang perlu dibangun, Pak. Menurut kami yang melihat itu, bahwa walaupun itu anggaran dasar rumah tangga itu adalah pedoman yang digunakan oleh komite sekolah, tetapi ini juga perlu diketahui oleh kepala sekolah. Kenapa? Ini perlu diketahui karena di dalamnya juga mengatur hubungan ya, kemitraan antara komite sekolah dengan kepala sekolah. Ya, nanti akan kita lihat dalamnya yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan daripada komite sekolah. Nah, berikutnya di dalam anggaran dasar ini akan diatur yaitu terkait dengan kedudukan dan fungsi komite. Nah, di sini di dalam rancangan anggaran dasar ini atau rancangan perwali ini disebutkan bahwa komite sekolah itu berkedudukan di setiap sekolah. Nah, artinya sebenarnya tersirat bahwa komite sekolah ini berkedudukan di sekolah, artinya
seyogyanya dan sebaiknya komite sekolah ini juga punya tempat di sekolah gitu ya. Ya, jadi tidak ada komite sekolah yang berkantor di rumahnya ketua komite. Ya, gitu ya. Karena apa? Kemungkinannya kalau berkantornya di rumah komite mungkin karena ada keinginan bahwa tidak ada tempatnya, sudah di rumah saya saja, tapi ini kadang-kadang tidak menyebabkan efektivitas operasional pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi dari komite, gitu ya. Ya pasti tidak sama kalau di sekolah itu para pengurus datang dengan di rumah ketua komitenya. Ya pasti ada kesungkanan di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Nah sehingga yang saya katakan tadi bahwa ini kemitraan, maka kepala sekolah diharapkan memfasilitasi ini. Ya. Kepala sekolah memfasilitasi dalam hal menyiapkan ruangan ya yang representatif bagi komite sekolah gitu ya. Ya, ada tentu yang menyatakan dari sekolah, ya gimana caranya Pak, mau disiapkan ruang komite sekolah, kami saja punya ruangan tidak representatif. Nah, itu memang menjadi masalah kan gitu ya. Ya, tapi artinya bahwa ini memungkinkan sekolah menyiapkan fasilitas itu, ya tolong difasilitasi gitu. Ya. Nah, pokoknya ataukah mungkin hanya misalnya ini kami ada punya ruangan Pak, tapi fasilitas di dalamnya itu tidak memungkinkan kami menyediakan. Nah, biarkanlah nanti kalau begitu komite yang berpikir bagaimana menyediakan isi daripada ruangan yang diberikan, gitu. Ya. Ya, karena itu memungkinkan untuk komite melakukan suatu inovasi-inovasi sehingga memungkinkan. Ya. Jangankan menyiapkan ruangannya sendiri, ya mungkin juga komite malah selama ini sudah memfasilitasi memperbaiki ruangan-ruangan yang ada di sekolah, ya apalagi kalau untuk ruangannya sendiri. Nah, seperti itu harapannya. Kemudian komite sekolah berfungsi di dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan. Yang tadi sampaikan Prof. Asri. Ya. Nah, bagaimana itu nanti akan kita lihat apa-apa yang bisa dilakukan oleh komite di dalam rangka melaksanakan fungsinya itu yang meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Ya. Dalam hal ini tentu skopnya secara umum kalau kita bicara mutu pelayanan maka yang pertama-tama yang perlu ditingkatkan adalah mutu atau kualitas sumber daya tenaga pendidikannya dahulu gitu ya. Misalnya komite mau mencoba membantu mencarikan bagaimana guru-guru itu bisa mendapatkan misalnya beasiswa. Ya. Kemudian komite sekolah menjalankan fungsinya secara gotong royong, demokratis, mandiri. Nah ini yang terutama, mandirinya, profesional dan akuntabel. Nah terutama juga akuntabilitas ini yang perlu dibangun dengan baik. Tidak ada lagi nanti misalnya ada isu yang muncul, komite sekolah itu melakukan pungutan kepada orang tua murid gitu. Ini yang paling sebenarnya harus sangat-sangat dihindari, Pak. Ya. Terjadi koneksi langsung dengan orang tua murid. Sebenarnya masih banyak cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk tidak lagi melakukan suatu pembebanan kepada orang tua murid gitu, Pak. Ya, ini yang terkait dengan akuntabilitas itu. Nah, kemudian kita masuk ke tugas, yaitu memberikan pertimbangan di dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang terkait dengan kebijakan dan program sekolah. Terkait dengan RAPBS dan RKAS. Nah, ini mohon perhatian Bapak, Ibu Kepala Sekolah. Ya. Untuk melibatkan komitenya di dalam rangka penyusunan RAPBS dan RKAS-nya. Ya. Mungkin perlu dihilangkan apa yang selama ini dipikirkan bahwa kalau komite sekolah ini diikutkan tidak intervensi gitu. Ya, kalau menurut saya sih tidak begitu, Pak. Artinya ini memberikan input masukan kira-kira di dalam
menyusun RAPBS dan RKS-nya ini kepala sekolah, guru-guru misalnya melibatkan, komite memberikan masukan-masukan tentunya yang konstruktif, ya, sehingga tidak diartikan sebagai intervensi. Itu yang diharapkan. Dan ini saya ngutip ini Pak, bukan saya yang desain gitu. Ini saya mutatis mutandis menyalin dari Permendikbud. Ya. Jadi ini tidak boleh ditolak oleh kepala sekolah. Mohon maaf. Oh, enggak mau saya Pak. Ya kalau Bapak enggak mau, ini bisa menjadi masalah. Ya gitu ya. Nah. Kemudian juga memberikan pertimbangan terhadap kriteria kinerja sekolah, gitu ya. Nah, ini kan gampang dilihat Pak. Ya. Kalau bahwa komite sekolah mau mencoba mendapatkan informasi, ya, sehingga bisa memberikan kontribusi kepada sekolah, seberapa besar atau seberapa tinggi tingkat kinerja sekolah itu, ya Bapak bisa nanti minta atau pakai telepon-teleponan atau WA dengan Pak Sekretaris Dinas. Dapat informasinya, jadi semua sekolah tentu ada database-nya di Dinas Pendidikan, sekolah ini kinerjanya ada di level mana, begitu. Ya. Nah, untuk mendapatkan informasi itu tentu tujuannya bukan untuk mau mengatakan wah ini sekolah ini jelek gitu kan. Bukan itu maksudnya. Jadi hanya mendapatkan informasi untuk membantu itu bagaimana kinerja sekolah ini bisa lebih baik. Itu sebenarnya tujuannya. Ya. Jadi mau mencari tahu sehingga bisa memberikan supporting. Ya. Ya, jadi mohon maaf bahwa Ibu Kepala Sekolah juga bahwa kalau informasi ini diberikan oleh sekolah misalnya atau diundang diskusikan Pak kinerja kami itu menurut evaluasi dari Dinas Pendidikan masih di level ini. Nah bagaimana menurut komite, apa yang harus kami lakukan untuk lebih meningkatkan kinerja. Ini nanti pasti lebih fair begitu. Sehingga pihak komite tidak perlu ke Dinas Pendidikan minta data dan informasi itu. Nah kemudian berikutnya terkait dengan kriteria fasilitas pendidikan di sekolah. Ya. Nah ini juga terkait Bapak dan Ibu, pasti kepala sekolahnya tahu, informasi kepada komite adalah terkait dengan level akreditasi sekolah Pak. Ini kriteria fasilitas yang ada di satuan pendidikan itu. Nah kemudian juga membangun kriteria kerja sama sekolah dengan pihak lain. Gitu ya. Ya, jadi termasuk komite bisa melakukan kerjasama dengan pihak siapa saja dalam rangka untuk meningkatkan kinerja sekolah maupun hal-hal lainnya. Nah kemudian berikutnya yang kedua, menggalang dana dan sumber daya pendidikan lainnya dari masyarakat, baik itu secara perorangan maupun organisasi atau dunia usaha, dunia industri maupun pemangku kepentingan lainnya melalui upaya kreatif dan inovatif. Ya, ini saya sengaja beri warna lain Pak, gitu ya, untuk sebagai stressing menggalang dana. Gitu ya. Nah, di dalam menggalang dana ini komite mohon memerhatikan ketentuan atau rambu-rambu yang sudah ditetapkan di dalam regulasi yang ada terkait dengan cara menggalang dana ini. Nah, sehingga ini tidak menjadi nanti setelah terkumpul pendananya ini menjadi bermasalah. Ya karena kalau komite nantinya di dalam pengumpulannya bermasalah, ini pasti biasanya juga akan terikut-ikut sekolah, khususnya kepala sekolah. Wah ini jangan-jangan kepala sekolah yang merestui atau idenya dari kepala sekolah, hanya yang mengeksekusi komite sekolah. Nah, seperti itu bisa muncul dugaan-dugaan yang bermacam-macam gitu. Ya. Nah kalau baru sebatas dugaan dan orang yang menduga-duga itu mau berbicara kepada komite atau sekolah, ini masih bagus Pak. Tapi kalau dia berbicaranya di medsos, wah ini bakalan ramai ini kan gitu. Ya. Ya, terpaksa ini yang sibuk beliau ini Pak Suarman gitu ya. Nah, karena ini biasanya kalau sudah muncul banyak itu Pak Suarman ini selaku ketua PGRI yang biasa banyak mengkanter isu-isu yang muncul di
media itu. Ya. Sehingga biasa kita beri masukan beliau bahwa ini memang perlu dilakukan konfirmasi kepada siapa-siapa yang diduga itu. Nah, jadi menggalang dana itu Pak harus dikatakan di Permendikbud itu melalui upaya kreatif dan inovatif. Ya, jadi harus ada kreasi-kreasi yang mengarah kepada penggalangan dana itu dilakukan dengan baik. Tetapi sekali lagi kembali saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, tolong memerhatikan ketentuan yang ada di dalam regulasi yang ada. Nah, ketentuan itu misalnya kita lihat di pasal 1 angka 2 Permendikbud nomor 44, ya. Ya, ini tidak ada di dalam draft ini, hanya sekedar mengingatkan nanti, ya, terkait dengan definisi pungutan. Ini yang harus dihindari. Nah, dikatakan di sini di pasal 1 angka 2 itu, pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua wali secara langsung yang bersifat wajib. Nah ini Pak, wajib. Ini penekanan yang pertama poinnya. Kemudian yang kedua mengikat. Ya, kalau wajib artinya tidak bisa lagi ditolak, orang tua harus ikut. Mengikat artinya sudah ada mungkin bahwa ini kesepakatan dengan orang tua Pak, apapun alasannya tidak dibolehkan. Serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar itu. Ya, jumlahnya jelas, jangka waktunya juga jelas. Ya, maksudnya berarti jumlahnya ditentukan misalnya 300.000. Jangka waktunya harus lunas 3 bulan. Nah, ini yang masuk di kriteria ini Pak. Ya. Sudah ditentukan kapan harus selesai pelunasan pembayaran itu. Itu yang tidak boleh. Ya. Nah kemudian berikutnya pasal 1 angka 3 Permendikbud masih 44 masih di permen sama sumbangan. Nah ini mungkin yang bisa disasar tapi masih perlu hati-hati jangan sampai masuk ke yang tadi, yang angka 2 itu. Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan atau barang jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orang tua wali secara langsung yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktunya. Ini yang masih memungkinkan dibolehkan Pak. Gitu ya. Jadi kalau mau ada kesepakatan antara komite, ini yang harus diperhatikan. Dan kami sarankan Pak, izin untuk komite, di dalam penentuan jumlah ini atau mau masuk dalam bentuk sumbangan, sebaiknya tidak mengikutkan unsur sekolah di dalam rapatnya. Ya. Karena misalnya diketahui, ada waktu rapat itu ada kepala sekolah atau guru, maka ini bisa nanti diasosiasikan ada intervensi gitu. Nah, itu yang supaya ini aman Pak, kepala sekolahnya maupun guru-gurunya gitu. Bahwa memang ini murni pure dari komite, ya ada ide komite gitu, ada yang mau diselesaikan. Ya, ya karena mungkin gurunya tidak hanya duduk itu dengar gitu, tapi bisa saja ada muncul gambarnya, ada ibu ini yang hadir gitu, ya. Mungkin pasti ada idenya di situ di dalam. Ya apalagi kalau itu sudah termasuk misalnya pembelian pakaian siswa kan gitu ya. Nah selama ini biasanya kalau mau aman itu kalau ada koperasi sekolah, ya mungkin diberikan ke kepala sekolah, di situ nanti siswanya ambil. Tapi itu juga tidak wajib bahwa siswa harus ambil di koperasi sekolah. Nah, sehingga memang kalau mau harus koperasi sekolahnya bersaing dengan tempat di luar gitu. Ya kalau perlu lebih di bawah gitu harganya gitu ya. Nah, itu pasti membantu dan siswa mau kan gitu. Karena biasa kadang-kadang juga kan orang tua Pak
tidak langsung mau beli, dia tanya-tanya kan, membanding-bandingkan, oh dia lebih tinggi rupanya, oh pasti ini mau mencari keuntungan. Ya walaupun sebenarnya kalau koperasi itu memang pasti profit oriented gitu Pak. Ya masa koperasinya mau tidak untung, nah SAU-nya dapat apa kan gitu. Nah kemudian berikutnya adalah mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah, gitu Pak ya, bentuk-bentuk pelayanan yang ada, ya karena ini juga di sekolah, mohon maaf Pak Kepala Sekolah, di dalam memberikan pelayanan itu Pak, mohon juga nanti dicermati ya undang-undang tentang pelayanan publik, gitu ya. Kalau itu menjadi memang kewajiban sekolah memberi pelayanan, maka tidak boleh ada pertanyaan ini untuk apa, gitu Pak. Seperti itu prinsipnya di dalam pelayanan Pak. Ya. Kalau itu memang harus diberikan, itu tidak perlu tanya alasannya ini untuk apa, nah, gitu ya. Kemudian menindaklanjuti keluhan, saran, kritik dan aspirasi dari peserta didik, orang tua, wali dan masyarakat serta hasil pengamatan sekolah, komite sekolah atas kinerja sekolah itu. Nah, kesemuanya ini dalam rangka bahwa untuk bersama-sama meningkatkan kualitas ya, sekolah gitu. Jadi tidak ada maksud lain selain untuk itu. Nah kemudian keanggotaan komite. Itu terdiri dari unsur orang tua wali, dari siswa yang masih aktif. Nah ini Pak, pengamatan kami selama ini masih banyak, khususnya biasa komite, ketua komite, itu anaknya sudah tidak ada yang bersekolah di mana dia jadi ketua komite, tapi masih jadi ketua komite. Ya, pada ketentuan sini bahwa dia harus orang tua siswa yang masih anaknya bersekolah, ya, makanya disebut di sini masih aktif pada sekolah. Nah tentu ada yang bertanya, loh pas periodenya belum berakhir, anaknya sudah habis, gimana ini? Ya, maka dibuat ada aturan mainnya bahwa dilakukan pemilihan kembali, dan kalau dianggap ketua komite ini masih dibutuhkan karena banyak kreasi dan apa segalanya banyak, silakan saja dia melalui jalur yang lainnya. Misalnya dia dianggap sebagai tokoh masyarakat, bisa masuk kan gitu Pak. Ya, artinya masuk dulu sebagai pengurus. Ataukah dia kebetulan peduli pendidikan atau pakar pendidikan, maka dia masuk di unsur yang satunya. Nah setelah itu baru dilakukan pemilihan ketua. Dia lagi yang memang dipilih, silakan saja gitu. Yang penting bahwa ini sudah mengikuti mekanisme yang ada. Seperti itu. Tidak dilarang bahwa, kenapa dia yang paling banyak biasanya? Silakan aja begitu Pak. Tapi tetap ini rambu-rambu harus diikuti. Begitu. Karena ini ada proporsinya. Nah kemudian susunannya itu ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendara, dan anggota. Nah kemudian anggota komite sekolah berjumlah paling sedikit 5 orang dan paling banyak 15 orang. Bagaimana menentukannya? Bapak lihat di draftnya, 5 itu berapa jumlah siswanya, 7 itu berapa, karena semua ini harus dia jumlahnya gasal Pak. Ya, ganjil. Ini lupa cantumkan, tapi kayaknya di draft Bapak itu ada. Ya. Ya, tentunya Bapak-Bapak banyak yang sudah tahu kenapa dia ganjil. Gitu, Pak. Ya, karena siapa tahu walaupun ini hanya komite sekolah, ada hasil keputusan yang perlu dissenting opinion, maka di voting. Pak. Ya, jadi dissenting opinionnya bukan hanya di MK itu Pak. Ya. Di komite sekolah juga bisa terjadi, makanya harus jumlahnya ganjil atau gasal. Gitu, ya. Makanya 5 sampai 15, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Ya. Nah tergantung dari jumlah siswa di sekolah Bapak, berapa. Ada di draftnya itu, kalau 5 itu sekian sampai sekian, 7 sekian sampai sekian. Nah kemudian anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan. Artinya guru atau siapa gitu di sekolah itu tidak bisa masuk menjadi anggota komite. Ya. Penyelenggara sekolah, gitu ya. Ya ini kan sebenarnya juga kita harapkan swasta mau nanti yang difasilitasi oleh Pak Sahril, penyelenggara sekolah yang maksudnya ini yayasannya gitu, tidak boleh masuk sebagai komite.
Kemudian pemerintah kelurahan, orang kelurahan bisa. Gitu ya. Forkopincam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, tidak boleh juga. Kemudian Forkopimda, ya. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kapolres, Kajari, Ketua DPRD, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda tidak boleh masuk. Ya, karena kebetulan Sekda ada anaknya di sekolah mau jadi komite, pikirannya bahwa ya kalau pas Sekda ini, wah mantap ini komite sekolah. Bisa lancar mengalir ini bantuan dari bidang Kesra, nah, misalnya begitu kan. Anggota DPRD, ya, dan atau pejabat pemerintah atau pemerintah daerah membidangi pendidikan. Ya. Jadi seperti Pak Aminuddin itu tidak boleh atau Pak Muhyiddin tidak boleh masuk menjadi anggota komite sekolah. Ya. Nah, kemudian substansi yang akan kita diskusikan sebentar, ya, yaitu terdiri dari ruang lingkupnya ada 7. Dasar, pembentukannya, tujuan dan kegiatannya. Kemudian keanggotaan kepengurusan, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, kemudian keuangannya. Ini yang paling penting, Pak. Kemudian mekanisme kerja dan rapat-rapatnya, ya ini juga perlu diatur, Pak, ya. Ya, supaya jangan nanti seperti di DPRD, Pak, rapat-rapat tidak berhenti interupsi. Ya, tidak selesai-selesai nanti rapatnya. Nah, kemudian pengaturan mengenai perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Misalnya di dalam perkembangannya bertambah jumlah siswanya sehingga perlu diubah kembali. Kemudian pembubaran organisasi, dianggap bahwa ini lagi tidak bisa diselamatkan, ini komitenya tidak ada lagi juga yang tertarik menjadi anggota komite, sehingga diatur juga di dalam anggaran dasar ini bagaimana pembubarannya. Ya. Nah, kemudian pelaksanaan anggaran dasar itu adalah tata cara pemilihan pengurus, tata cara pelaksanaan hak, tata cara pelaksanaan kewajiban, tata cara pengelolaan keuangannya, tata cara penjelasan rapat, kemudian larangan, tambahan ketentuan identitas dan korespondensinya, gitu Pak ya. Nah, kemudian juga di dalamnya dimasukkan, ini saya lewat saja Pak, ini karena tapi mungkin kalau kepala sekolah pasti sudah tahu ini Pak ya, larangan ini. Nah, bagi pendidik dan tenaga kependidikan, baik itu kolektif maupun persorangan. Ini diatur di dalam pasal 181 huruf A, C, dan D PP 66/2010. Kemudian selebihnya nanti mungkin kalau ada tanggapan ya kita coba diskusikan untuk menjadi bahan diskusi bagi bapak-bapak dan ibu sebentar. Anggaran rumah tangga, Pak Sek, saya persilakan Pak. Bagi tugas ini Pak. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berikan aplaus dulu Pak Doktor ini. Selanjutnya kita masuk ke rancangan draft anggaran rumah tangga. Untuk itu kami persilakan dengan hormat Pak Aminuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga komite sekolah. Saya kira kalau nggak salah tahun lalu kita bahas persoalan ini. Tapi saya juga tidak tahu apakah di sekolah itu sudah ditindaklanjuti atau gimana. Nah,
Ini menjadi pertanyaan dari Dewan Pendidikan ini, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi untuk bagaimana kita bahas anggaran dasar anggaran rumah tangga ini, supaya bisa betul-betul ada di masing-masing sekolah gitu. Nah, kita banyak sekali organisasi ya Pak ya, banyak organisasi yang memang tidak punya anggaran dasar anggaran rumah tangga, sehingga tidak ada dasar pijakan untuk melakukan sesuatu. Tadi kalau yang dibahas oleh Pak Dr. Jaka adalah sekilas tentang aturan-aturan yang mengatur tentang komite sekolah, kemudian ada beberapa hal yang menyangkut tentang anggaran dasarnya. Kalau saya mungkin langsung ke anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga sebenarnya kalau kita pahami bersama bahwa kalau kita bicara anggaran rumah tangga, maka yang kita bicarakan adalah penjelasan daripada anggaran dasar yang ada. Nah, beberapa penjelasan sebenarnya kalau di dalam draft yang Bapak Ibu ada di tangan Bapak Ibu sekalian itu sudah dijelaskan. Hanya beberapa penjelasan, terutama di pasal 1, di bab 1 dan pasal 1 itu, Dewan Pendidikan tadi sebenarnya sudah ada yang dibahas di anggaran dasar, hanya saja kita ingin lebih jelas pada anggaran rumah tangga. Itu sebenarnya substansi daripada anggaran rumah tangga yang kalau kita bahas anggaran dasar anggaran rumah tangga. Hanya saja memang selalu beriringan ini, anggaran dasar anggaran rumah tangga ya, tidak pernah terlepas. Kalau ada anggaran dasarnya, harus ada anggaran rumah tangganya. Anggaran rumah tangganya untuk memberikan kejelasan terhadap anggaran dasar yang biasanya belum jelas. Hampir sama dengan kalau kita membuat peraturan daerah. Peraturan daerah biasanya, kalau ada kita buat peraturan daerah, maka penjelasannya itu harus ada peraturan wali kota. Bahkan biasanya diteruskan lagi dengan keputusan kepala daerah ya, sebenarnya peraturan kepala daerah, kemudian keputusan kepala daerah. Itu penjelasan di situ. Sama juga kalau yang paling banyak dilakukan kita di sekolah, kalau setiap tahun itu adalah PPDB. Di PPDB ada peraturan wali kota, kemudian ada keputusan wali kota. Harusnya di keputusan wali kota, di bawah itu ada keputusan wali kota menjelaskan jukla atau juknis yang akan dilakukan di situ. Ini yang penting. Olehnya itu setiap tahun itu harus ada menjelaskan itu. Nah, sama oleh karena itu kalau hari ini kita bicara anggaran dasar, maka penjelasannya adalah anggaran rumah tangga. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian, kenapa harus ada anggaran rumah tangga? Anggaran dasar ini yang pasti bahwa mungkin saja satu waktu kita tidak lagi menjadi anggota komite di situ, ataukah kita bukan pengurus komite, ketua atau dan sebagainya, maka orang lain itu bisa tanpa dijelaskan bisa melihat anggaran rumah tangganya. Itu saya kira substansi yang ada di dalam anggaran rumah tangga. Bagaimana memberikan penjelasan-penjelasan di setiap bab yang ada di dalam anggaran dasar itu. Nah, kalau kita lihat seperti misalnya di bab 1 pasal 1, di sini masih ada, di poin 6 masih ada yang kosong. Saya kira ini perlu kita diskusikan karena ada nanti waktu kita diskusikan bersama ini Pak, ada ya, sebentar malam. Nah, apa sih itu kepala sekolah? Apa definisi kepala sekolah yang menurut kita? Apakah kita menurut aturan Permendikbud ataukah kita memberikan penjelasan lebih dalam lagi tentang kepala sekolah itu? Gitu. Nah, kepala sekolah kalau di Kota Makassar ini kan banyak kepala sekolah ya. Banyak. Ada yang definitif ya, ada yang PLT, bukan jumlahnya. Kalau Pak Nur Hadi bilang, mungkin jumlahnya Pak Nur. Ya? Oh, cuma 2. Oh, 2. Kalau saya ada di Makassar ini ada kepala sekolah, ada yang definitif, ada yang pelaksana tugas. Untuk saat ini ada juga pelaksana harian. Nah, ini mungkin perlu lebih jelas lagi nanti bagaimana
penjelasannya di sini nanti. Kalau kita bilang definitif ya bagaimana nanti? Ini harus kalau Bapak Ibu memberikan penjelasan bahwa kepala sekolah itu harus definitif, maka yang akan berlaku nanti ini anggaran dasar ini, anggaran rumah tangga ini berlaku untuk itu. Ya. Kemudian siapa itu komite sekolah? Kalau dulu ya Pak ya, kepala sekolah itu kan kita sebutnya guru yang diberi tugas tambahan, itu yang paling jelas kalau kita. Guru yang diberi tugas tambahan itu. Nah, tentu ada tambahan-tambahan kalimat yang bisa memberikan kejelasan terhadap kepala sekolah itu. Itu yang dimaksud di sini nanti. Kemudian komite sekolah. Komite sekolah tadi sudah dijelaskan unsur-unsurnya. Dari mana saja? Ada dari unsur masyarakat, komunitas masyarakat yang ada di sekitar, ada juga orang tua murid, ya, ada juga mungkin orang yang ahli dalam bidang pendidikan. Hanya saja yang selalu saya soroti Pak, ini ada teman-teman saya kepala sekolah yang saya soroti itu biasa memilih komite, dalam memilih komite. Kadang-kadang jangan saya bilang, jangan ya, mudah-mudahan tidak ada sih. Jangan sekolahnya ada di Barombong, terus tiba-tiba komite sekolahnya dari Tamalan Rea, wah dia susah ini. Susah. Deto karena kena. Saya cuma bilang begitu. Karena kenapa? Ada sekolah Pak di ujung tanah. Saya cerita di ujung tanah. Di ujung tanah saya nggak sebutkan sekolahnya apa. Tetapi di situ selalu digunakan, sekolahnya selalu digunakan pada malam hari tempat yang lain. Main domino lah. Biasa kadang-kadang ada cergen kalau pagi-pagi. Mohon maaf terpaksa saya harus bilang ini. Jadi kepala sekolahnya datang Pak ke tempat saya, ke ruangan. Saya tanya, siapa komite sekolah tak? Ini Pak, orang-orang ini. Dia jelaskan semua. Tabe, saya mau tanya satu. Adakah orang di sekitar situ yang Mbak Ibu angkat jadi ketua komite? Anggota komite? Paling enggak. Dia bilang, enggak ada Pak, orang luar semua. Saya bilang, saya pakai bahasa Makassar Pak. Saya bilang si Ganrai. Harus cari orang yang ada dekat situ supaya bisa mendukung. Satu, saya mau kasih contoh juga, satu di daerah Sambung Jawa. Di Sambung Jawa itu ketua komitenya itu pas berada di depan sekolah Pak. Jadi pintu gerbang sekolah dengan pintu gerbang rumahnya. Ya saya ditanya, dan saya bilang dari kepala sekolahnya Pak, cocok ini, saya bilang cocok sekali supaya najagai sekolah. Ini kan kalau zaman-zaman yang seumuran dengan saya, ada semua banyak ini, pada saat penataran P4 dulu itu, kita masih ingat kan ada namanya ketahanan sekolah. Saya kira bapak-bapak yang selevel umurannya dengan saya, ingat itu. Ada satu mata pelajaran pada saat penataran P4 untuk siswa, itu ada ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah itu dulu kita bahas itu betul-betul. Sayangnya, mohon maaf, sayangnya itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak dibahas lagi, sehingga ketahanan sekolah sekarang itu banyak Pak. Di Manggala juga seperti itu ada. Ada juga, dia bilang Pak kalau sore hari ini jadi lapangan bola ya nuku. Lapanganku, terus malam hari itu jadi lapangan domino. Waduh, luar biasa. Terus kepala sekolahnya ibu-ibu, enggak bisa mi juga. Wah, ibu-ibu, saya bilang jangkit datang Bu, bahaya itu kalau malam hari. Oh bukan Pak. Ya seperti itulah, ini contoh-contoh sehingga kenapa harus ada anggaran dasar supaya mengatur kita ada aturan yang mengatur kita di sekolah, sehingga kita batasi dan itu
orang-orang nanti yang terlibat dalam komite sekolah itu betul-betul bisa membantu kita, membantu sekolah. Inilah yang harus diberikan penjelasan betul di sini, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Jaka tadi. Kemudian anggota-anggota komite sekolah itu yang seperti mana? Kan tadi dikatakan bahwa kita memilih dulu sejumlah orang ya yang sesuai dengan kriteria yang ada, kemudian nanti orang-orang itulah yang memilih ketuanya. Perlukah kepala sekolah terlibat? Nah, ini pertanyaan. Pertanyaan ini Ustadz. Iya, ini yang mau diberikan penjelasan Pak. Sekolah saya kira Bapak Ibu sekalian sudah tahu, kemudian siswa juga sudah tahu, anggaran dan dasar rumah tangga juga nanti akan kita berikan, kita diskusikan di forum diskusi setelah ini nanti, kita diskusikan kemudian nanti kita rumuskan bersama dan kita jadikan sebagai pedoman untuk di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Saya sebenarnya, saya tidak tahu, nanti kita bisa diskusi dengan Pak Dr. Jaka juga, apakah ini nanti harus dilakukan perwali, dibuat perwalinya, ataukah diserahkan ke sekolah masing-masing menyusun anggaran dasarnya. Yang tentu saja, tentu berbeda Pak. Ada saudara saya dari pulau, Barang Lompo tuh jauh ya, ada dari Barang Lompo. Tentu kondisi Barang Lompo agak berbeda dengan SMP 8. Gitu. Saya sebut SMP 8. SMP 50 tentu beda. Sehingga anggaran dasar, anggaran rumah tangganya nanti yang pasti tidak akan sama, secara substansi pasti akan sama. Tetapi secara konteks ada hal-hal yang akan berbeda, yang pasti akan berbeda di kondisi di pulau dengan kondisi yang ada di kota. Begitu pula misalnya di Mariso Pak ya, Mariso, Mamajang, tentu berbeda Pak. Meskipun sebenarnya kalau kita di Kota Makassar ini tidak terlalu jauh beda sekolah-sekolah ya Pak ya. Lalu saya bilang tidak terlalu jauh beda. Tetapi ada hal-hal yang memang spesifik. Seperti kalau di kampung saya Pak, di tempat saya di sana di daerah Panampu, tentu beda. Beroanging misalnya akan berbeda nanti kalau kita menyusun anggaran dasarnya dengan Mangkura. Wah, ini ada hal-hal yang berbeda tentu saja. Ini mungkin yang harus dibicarakan nanti Pak. Kemudian terkait dengan surat menyurat, harus kita buat kop surat, itu harus kita samakan semua di Makassar. Ini berbeda-beda kayaknya biasanya. Kemudian logo, mungkin kalau ada logo di dalam surat-surat kita, sambung surat kita, ini harus dijelas. Kemudian alamat, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Jaka tadi bahwa sekretariatnya harus ada di sekolah, tidak di rumah Pak. Karena jangan sampai misalnya komite sekolahnya agak bingung, ketua komite sekolah agak bingung, so di mana ini kita mengambil alamat sekretariat, terpaksa alamat sekretariat, alamat rumah. Nah, ini agak susah. Bapak Ibu yang saya hormati, termasuk tadi yang saya sampaikan KOP, kemudian CAP ya, CAP mungkin mudah-mudahan tidak berbeda-beda. Saya tidak pernah melihat secara langsung, karena kalau ada yang masuk Pak, RKS, saya mau parap, saya tidak terlalu perhatikan karena terlalu banyak biasa numpuk, saya tidak perhatikan itu sama enggak, tapi bundar-bundarnya sama aja. Cuman isinya saya mau lihat, saya tidak pernah melihat secara utuh gitu, satu dengan yang lain. Nah ini mungkin yang perlu kita samakan semua supaya Makassar itu sama. Kemudian ya stempel ya, oleh karena itu saya kira pada sore hari ini kalau Bapak Ibu saya sampaikan ke teman-teman di Dewan Pendidikan berapa orang sih? Ada 60 orang. Mudah-mudahan 60 orang ini bisa kita sama-sama merumuskan sesuatu, mulai dari anggaran dasarnya, Bapak Ibu bisa teliti, kemudian anggaran rumah tangganya, kemudian ada hal-hal nanti yang harus jelas, harus lebih jelas nanti menjadi lampiran, seperti contoh kop sampul surat, kita samakan semua.
Tentu yang berbeda tinggal posisi sekolah ya, nama sekolah, tempat komite tak. Kemudian sampul naskah-naskahnya apa lagi, dan termasuk juga stempel. Stempel kalau boleh kita sama, sehingga kalau kita lihat nanti bahwa Makassar itu seperti ini. Contoh saja Pak, kemarin Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah termasuk komite sekolah, stempel atau cap Dinas Pendidikan itu berbeda ya, sudah berubah. Iya berubah Pak, berubah. Sudah berubah ya Pak ya. Sudah ada logo Makassar di tengah. Jadi kalau nanti ada surat menyurat seperti di luar seperti itu berarti itu lain. Itu lain. Berarti ada yang membuat surat bukan dari Dinas Pendidikan gitu. Ini mungkin yang harus kita pahami bersama, termasuk juga Dewan Pendidikan nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira Bapak Ibu kita bahas dulu ya, kita diskusikan apa dulu, baru langsung kita diskusikan saja dulu atau diskusi nanti di tempat ini Pak, di tempat diskusi. Oh yes, oke, saya serahkan dulu untuk ke sesi tanya jawab supaya kita bisa lebih paham dulu, baru kita masuk di sesi diskusi ya, diskusi kelompok. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita berikan aplaus Pak Aminuddin mendengarkan tadi paparan dari anggaran dasar dan rumah tangga. Tentu pasti ada hal-hal yang kurang jelas sehingga perlu kita diskusikan dalam rangka menyempurnakan kita punya anggaran dasar ini. Untuk mempersingkat waktu saya buka tiga dulu Pak, nanti kita tambah lagi. Yang pertama di sebelah kanan sini, sebelah kiri saya. Ada nggak di sini? Ya, satu. Yang kedua di tengah. Yang pinggir? Di belakang? Oke. 3. Sebentar lagi Pak. Silakan Pak. Yang pertama. Nama dan komite dan sekolah mana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pemateri, langsung saja untuk meminimalisir waktu. Jadi menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Bapak pemateri tadi, mulai dari yang terkait dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, komite sekolah. Perkenalkan, nama saya Baso Basri. Saya komite sekolah dari UPT SD Negeri Matuangin 1, Kecamatan Mariso. Langsung saja, mungkin dari saya masih tenaga kependidikan, guru. Tadi kan sempat disinggung terkait dengan yang bisa menjadi anggota komite. Cuma dalam kedudukannya saya tidak di sekolah tersebut. Ya. Jadi mungkin itu saya sampaikan kenapa saya memilih dipilih jadi anggota komite dan saya menerima karena saya tidak bertugas di sekolah tersebut. Itu yang pertama. Terus terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, setelah saya masuk menjadi komite, saya sudah merancang anggaran dasar, anggaran rumah tangga di sekolah yang saya ditunjuk sebagai ketua komite. Yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak pernah ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga di sekolah tersebut. Makanya saya mencoba membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Cuma yang menjadi pertanyaan di sini, karena tadi disampaikan bahwasanya terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu yang merupakan adalah dasar hukum atau yang menjadi kebijakan yang akan diambil harus mengacu kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada di sekolah tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah kebijakan itu ditetapkan oleh sekolah dengan komite atau seperti yang pemateri tadi sampaikan, regulasinya nanti lewat perwali atau seperti apa, bagaimana mekanismenya nantinya. Tapi kalau untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga di sekolah saya itu sudah saya susun, sudah saya bikin bersama anggota komite saya. Mungkin nanti
bisa saya sharing seperti apa, tapi saya perhatikan 80% hampir sama lah dengan yang saya buat. Seperti itu. Iya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Yang ini apa yang ini? Oh. Ada 2 meja di tengah, Pak. Ada 2 meja di tengah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur, Ketua Komite SD Impres Pandara Manggala. Ya. Narasumber yang saya hormati, moderator dan para peserta yang saya hormati pula. Yang pertama dari pertanyaan saya dari Prof. Basri. Ya, pada pertemuan komite tanggal 15 Juni di SD Borong, ini sudah pernah disampaikan, yaitu Pak, saya pertegaskan hari ini lagi, bahwa kami di SD Impres Pandara, Pak, itu berada di tengah-tengah zonasi. Setiap PPDB, tiap tahun itu orang tua murid gelisah, Pak. Kenapa? Jarak SD Impres Pandara ke SMP 23 sama dengan jarak SMP Negeri 17. Berada di tengah. Lucunya lagi, Pak, dibuka lagi sekolah baru SMP 51 berdampingan dengan SMP 15. Tambah down orang tua murid di sekolah saya, Pak. Iya. Setiap tahun itu orang tua murid di sekolah saya, Pak, pada saat mau PPDB mereka semua bergerilya. Cari lokasi di mana kira-kira bisa tembus. Karena sama-sama jauhnya, Pak. Bahkan ada tahun, kalau saya tidak salah 2 tahun yang lalu, banyak kami punya siswa yang tidak pernah tembus, Pak. Iya. Karena semua sekolah berada di pinggiran, kami berada di tengah-tengah Manggala. Jadi mohon, Pak, apabila nanti ada sekolah baru mau dibuka, tolong simpan di tengah-tengah. Supaya kami tercover juga, Pak. Itu untuk Prof. Basri. Ya. Iya, untuk Dr. Jaka, itu peran komite sekolah, Pak. Saya sudah buat anggaran dasar, Pak. Sudah ada di komite SD Impres Pandara, ada anggaran dasarnya sudah buat. Tapi kalau nanti ada diskusi yang lebih bagus, enggak apa-apa, saya simpan ini, saya bikin yang baru lagi. Iya. Itu peran komite sekolah, Pak. Saya susun ada 4, Pak. Yang pertama sebagai lembaga pemberi pertimbangan, yang kedua sebagai lembaga pendukung, yang ketiga sebagai pengontrol, Pak, dan yang terakhir sebagai lembaga mediator. Saya tidak perlu jelaskan, saya mau mohon kepada Dr. Jaka, tolong didefinisi, Pak, apa yang punya masukan ini, Pak, supaya lebih jelas. Mohon, Pak. Terus, Pak Sekretaris Dinas. Iya. Itu tadi, Pak, ini hanya tentang logo. Iya, kami di Komite SD Impres Pandara sudah pernah merancang logo. Tapi ada anggota mengatakan, jangan dulu. Iya, jangan sampai ditegur oleh Dewan Pendidikan, karena ada logonya Dewan Pendidikan, hampir sama yang kami buat. Jadi kami tahan dulu. Jadi tolong dipercepat regulasinya, Pak, supaya ada keseragaman itu logo. Iya, karena ada komite lain juga mengatakan, dia juga membuat logo tandingan. Iya, jadi kalau tidak ada regulasi kebersamaan ini, Pak, bisa-bisa berkelahi komite antara sekolah. Kenapa kok contoh komiteku? Ke logoku, nah saya yang punya pertama terbit. Iya, jadi itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, Pak, saya A.M. Tahir Rahman, Ketua Komite SD Negeri Tabaringan di Kecamatan Ujung Tanah, yang tadi diambil sampel, mudah-mudahan bukan sekolah saya, Pak, yang ada jergen. Tapi saya tahu, jadi bukan hanya lingkup sekolah saya, tapi hampir 1 kecamatan, semua perkembangan di utara kota saya pantau, Pak. Cuma saya tidak ada komite sekolah di tingkat kecamatan. Saya kira
Ya, tentu kami merespon sekali pertemuan kita pada sore hari ini, tapi tentu kita berharap Pak Tabe semangatnya adalah dalam rangka memberi penguatan kepada komite sekolah. Yang saya anggap selama ini cenderung, mohon maaf, komite sekolah itu perannya sebagai hanya sekedar stempel sekolah. Kenapa? Karena ya saya juga berharap sama dengan bapak-bapak semua di atas, kita bisa stay tiap hari. Tapi kan tentu ya. Ya, tapi tentu ya kita tidak ingin paradigma komite sekolah yang selalu cenderung sebagai stempel saja nanti dicari kalau memang ada yang mau ditandatangani. Kan itu. Saya setuju memang kalau diberi tempat di sana sehingga kami bisa mungkin menata kelembagaan komite kami apa 5, 7, 9 dan sampai 15 sehingga kami bisa stay di sekolah itu. Jangan kesannya kami datang seperti ngopi pencairan yang namanya dana bos muncul atau dicari dan lain sebagainya. Mungkin ada tom yang dibikinkan tanda tangan palsu dan lain sebagainya. Yang kedua, saya berharap Pak Tabe, karena ini SK masih kepala sekolah yang di sisi lain di ketentuan kita, kita berharap karena komite sekolah dan sekolah itu menjadi mitra yang sejajar, sehingga mungkin perlu juga apakah komite sekolah ini masih di-SK-kan dengan kepala sekolah. Saya Pak 20 tahun lebih ketua komite tidak diganti-ganti Kak. Kenapa? Karena banyak anakku Pak. Mau tambah yang satu masuk lagi yang satu. Jadi sampai sekarang masih ada punya anak, tidak ada habisnya. Jadi terlalu lama menjadi ketua komite. Yang terakhir Pak Tabe, saya satu kompleks Pak, kalau kemarin itu 3 sekolah, praktis 3 sekolah saja di ketua komite. Sekarang tinggal 2 sekolah, ada 1 SD Impres. Ya, sehingga kalau memang dalam rangka perbaikan komite, saya sisa 1 anak yang terakhir. Ya, tapi ternyata tidak bisa, masih ada ketentuan. Saya ketua forum deklarator LSM Sulawesi Selatan. Dan saya termasuk sangat peduli pendidikan. Tamat anakku masih ada peluang untuk bisa menjadi pengurus komite. Selama ini programnya tinggal 1 Pak, karena saya tidak pernah jalankan iuran dan lain-lain sebagainya. 1 saja saya minta kepada sekolah, tidak boleh ada pungutan macam-macam. Itu aja yang saya minta kepada sekolah. Dan alhamdulillah selama saya jadi ketua komite tidak berani sekolah Pak bikin pungutan macam-macam. Yang saya harapkan Pak Tabe di anggaran dasar kita yang sebentar akan kita diskusikan bersama ada keuangan dan sumber keuangan. Salah satunya saya lihat, saya ingin pertanyakan apa tidak dimasukkan di situ, salah satunya adalah sumber APBD kota Pak. Ya, sehingga saya selalu berharap ada biaya operasional komite, BOK. Ya. Kenapa tidak? Nah, ketua DPRD ini ketua Dewan Pendidikan Kota. Dibikin Pak biaya operasional komite. Nah, itu yang kita harap, termasuk tadi setuju sekali stempel semua seragam, bikinkan maki dulu semua Pak baru distribusikan ke sekolah supaya seragam semua, stempelnya, kop surat, enggak serapa aja biayanya. Saya kira teman setuju semua ketua komite ini. Coba lihat, setuju Pak. Jadi ini yang penting mungkin kami sampaikan. Sebentar lagi mungkin akan melanjut diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut lanjut. Silakan. Satu lagi. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Hasanuddin Lestalu dari Komite Kompleks SD Talok Tua. Ya. Yang saya hormati Pak Ketua dan para dewan. Ya. Dewan Pendidikan Kota Makassar. Iya. Judulnya bagus sekali. Sebenarnya yang perlu kita pikirkan Pak, pendidikan di Kota Makassar ini anak-anak kita berapa jumlah yang lulus SD, berapa daya tampung SMP dan seterusnya. Iya. Sehingga ketimpangan-ketimpangan ini tadi tidak terjadi. Terlalu jauh kita berbicara Pak. Sementara pengangguran daya tampung di mana-mana, orang tua murid, ya, pemerintah kota juga berbagai cara. Non pendidikan lah, bank sampah yang mesti ditampung ini, masyarakat punya putra putri
tapi tidak mencukupi. Jadi saya kira kebetulan ada Pak Dewan, mungkin pressure utamanya di situ dulu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, tentang komite. Mohon maaf Pak, saya mantan LPM. Menyangkut dana BOS, berarti berkaitan dengan APBD. Sebagai ketua komite, apa yang diutarakan oleh Bapak tadi, ya, saya pernah bilang sama beberapa kepala sekolah saya, ini kalau bukan pendidikan saya tidak akan tanda tangan. Mohon maaf, tapi karena dunia pendidikan jauh lebih penting, maka saya bertanda tangan, saya serahkan sepenuhnya kepercayaan, jangan buat masalah. Ya. Artinya begini, karena kita peranan komite tidak diberi ruang. Mohon maaf Pak, iya, seperti kayak apa tadi, masih banyak yang jauh dari harapan. Sekretariat tidak ada, sehingga sinergitas antara kepala sekolah dengan komite tidak pernah sinkron, tidak pernah ketemu yang sebenarnya, yang baiknya. Kenapa? Karena satu yang datangnya ketika nanti ke Pak Kepsek, Pak Komite bisa ke sekolah? Iya, pasti bisa karena ini urusan pendidikan. Iya. Ya. Nah, begitu sampai di sana, iya. Oh ini ya. Saya tanda tangan kalau bikin LPJ LPM Pak, gemetaran, tapi ini saya tidak gemetaran, saya percayakan aja. Iya. Persoalannya persoalan duit, APBD di dalam ini Pak. APBN ya. APBD. Apapun yang terjadi saya titip pesan sama ke Kepsek. Kita kelola benar-benar Pak, gitu. Iya. Nah, itu yang pertama, yang kedua juga ini teman-teman LSM juga kesian. Iya. Nah, ini juga tentu peranannya Dewan Pendidikan di atas. Iya. Bagaimana sehingga pressure dari teman-teman ini ke sekolah, ya. Mohon maaf Pak. Iya. Kepsek ini biasa pusing dikunjungi dengan ini hal-hal yang begini. Iya. Begitu saya cross check ke atas, ternyata juga orang-orang di lingkaran Pemkot di atas yang bermain-bermain untuk ke sana makin ke sana. Nah, hal-hal ini tadi peranannya Dewan Pendidikan hingga mengerem hal-hal yang demikian begitu. Saya kira demikian dulu Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Namanya Talo Tua ini memang orang senior di sana ini. Talo Tua. Satu lagi masih ada? 27. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para narasumber, teman-teman semua yang hadir pada ruangan ini. Yang saya ingin sampaikan tadi dari Pak Prof Basri dulu, masalah adanya anak yang disinggung tadi dekat tidak masuk, jauh dari luar kota masuk. Ya, perlu saya sampaikan bahwa di PPDB itu Pak, secara keseluruhan perlu tahu bahwa memang ada jalur luar kota. Jadi di situ ada beberapa, ada juga Pak Sekdis, tapi saya akan sampaikan bahwa di jalur ini ada afirmasi, sonasi, prestasi, luar kota dan pindah tugas. Jadi teman-teman nanti orang tua tinggal memilih yang mana mudah dan enggak mudah masuk anaknya kalau memang mau masuk. Ya, jadi bukan hanya satu-satunya itu jalur sonasi Pak. Ini sudah saya sampaikan. Kemudian kedua, tadi ada keseragaman yang disinggung. Ya mungkin juga di sini dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perlu ada konsistensi dalam penulisan. Yang saya sampaikan bahwa di dalam undang-undang pendidikan itu yang dipakai sebenarnya sekarang itu adalah peserta didik. Walaupun itu siswa dan murid itu bisa. Ya, tetapi di dalam hal ini seperti yang PPDB sebenarnya kita di sini harus pakai seragam juga peserta didik saja. Ya, jangan pakai siswa atau pakai murid di dalam konsep nanti yang akan disusun di anggaran dasar. Kemudian yang ketiga, tadi disinggung oleh ketua komite bahwa memang ada peran di situ, tidak bisa juga menolak kalau dipanggil ke sekolah. Hanya di dalam pelanggaran itu sebenarnya kalau kita berdasarkan pada undang-undang untuk komite sekolah
itu juga bisa semuanya ada pungutan, bukan pungutan ya, sumbangan istilahnya dulu. Yang pernah dikatakan oleh pemerintah kota adalah sumbangan sukarela. Ya, itu sebenarnya bisa. Justru saya tidak setuju kalau di sekolah itu dilarang anak-anak menyumbang. Masa tidak dibiasakan anak-anak untuk menyumbang? Itu amal, ini amal. Jadi kita juga harus lihat sisi positifnya. Kalau di SD, di SMP, di SMA tidak dibiasakan anak untuk menyumbang, apa kesan amalnya? Saya selalu katakan bahwa 3 hal yang dibawa anak keluar setelah tamat. Pertama ada amal, ada ilmu, kemudian ada karakter yang dia bawa keluar. Sekarang ini kan hanya ilmu saja, itu amalnya tidak ada. Karena selalu dikatakan bahwa tidak bisa ada sumbangan. Contoh di sekolah-sekolah negeri Pak, seperti di MTS umpamanya, dia negeri ada sumbangan pembangunan 3 juta sampai 6 juta. Tapi lihat gedungnya sekarang, bandingkan dengan sekolah-sekolah negeri lain yang ada. Iya kan ada sumbangan. Kenapa selalu dilarang itu sebenarnya? Jangan kita selalu berprasangka buruk bahwa orang tua tidak bisa, tidak mau. Banyak orang tua mau tetapi tidak kelola. Itulah fungsi komite sekolah. Supaya ada uang dikelola, ada di situ uang yang lainnya untuk biaya operasional dan seterusnya. Kalau dana BOS memang tidak ada di situ anggaran untuk biaya operasional komite. Ya, jadi barangkali perlu nanti juga disampaikan. Ada satu daerah Pak, ketika saya ada kunjungan ke daerah, memang dilegalkan itu di Lampung. Di Lampung itu memang pemerintah melegalkan itu pembayaran seperti itu. Karena dia tahu bahwa dana BOS tidak mencukupi untuk itu Pak. Pembangunan saja yang ada untuk rehab ringan berat, itu tidak ada rehab berat di dalam dana BOS. Nah kalau tidak ada itu sekolah begitu-begitu saja. Tidak akan bisa berkembang Pak kalau tidak ada tambahan pembayaran. Ini perlu barangkali juga dirancang secara keseluruhan supaya jangan ditakut-takuti, jangan ada pungutan, jangan ada sumbangan. Bagaimana bisa berkembang sekolah? Ya, jadi saya kira itu perlu juga diketahui bersama supaya Makassar ini berkembang bagus ini dia sekolahna. Ya, jadi ya saya kira itu barangkali yang saya catat. Teman-teman semua supaya menjadi perhatian dan menjadi pembahasan dan bisa nanti dilaksanakan. Jangan kita berkumpul begini pembahasan banyak, setelah itu no action. Tidak ada. Ya, jadi kita mau ada keputusan, ada yang bisa dilakukan, ada yang bisa dibawa oleh komite dan sekolah supaya jangan hanya menakut-nakuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang bertanya seperti ini. Sudah cukup barangkali dan kita memberi kesempatan kepada Tabe Pak Ketua. Ada pertanyaan ke Dewan Pendidikan. Yang tadi masalah sonasi di banner. Kalau masalah sonasi dan penempatan sekolah baru itu Pak, ini di samping saya. Jadi tidak perlu saya menyurat lagi ke sana, langsung saja saya oper ke dia, nanti dia jawab itu. Nah, kemudian yang kedua tadi yang terakhir itu baru sekarang baru ada itu Pak, sonasi dan sebagainya itu ada. Dulu tidak boleh Pak, di luar itu dibatasi. Sekolah dari orang dari luar masuk Kota Madya. Itu sekarang baru ada itu sonasi, ada afirmasi dan sebagainya. Tapi dulu tidak ada Pak. Ya, kalau sekarang makanya sekarang itu saya akan nyatakan lebih bagus dari yang dulu. Kalau dulu hanya tes saja. Tes tidak lulus ya sudah, apa boleh buat. Kemudian apa lagi? Ya daya tampung, ya itu yang saya katakan tadi. Sebenarnya kalau daya tampung itu kalau SD ke SMP itu cukup Pak, cukup. Yang kita tidak tahu itu SMP ke SMA. Karena SMA di luar kita punya manajemen jadi susah. Itulah minggu lalu kita ada diskusi tentang itu, FGD membicarakan itu bagaimana sehingga bisa kita mendapat data dari provinsi itu untuk Kota Makassar berapa yang dia terima sebenarnya masuk SMA
Sehingga kita bisa lihat apa ada anak-anak di Makassar ini yang tidak masuk, tidak lanjut ke sekolah tinggi, sekolah SLM SMA, baik itu di pesantren maupun di sekolah-sekolah lain sederajat dengan itu. Kalau SMP Pak, dari SD ke SMP cukup Pak. Ya. Saya kira cuma itu saja. Terima kasih. Baik, kita persilakan Pak Dr. Jaka. Silakan Pak. Baik Pak Dator, Pak Baso dari SD Negeri Matuangin. Ya, ini jelas Pak ya, Bapak mengatakan Bapak itu guru, tapi tidak menjadi komite di sekolah ngajar. Ya, itu sah-sah saja gitu Pak. Itu sangat jelas. Yang dilarang itu kan tidak boleh di mana dia mengajar gitu. Karena nanti akan muncul konflik of interest gitu. Itu Pak ya. Nah, kemudian kebijakan terkait anggaran nasional rumah tangga ini. Jelas kan Bapak sudah pedomani, tentunya ketuanya sudah tanda tangan kan Pak? Di anggaran dasar rumah tangganya Bapak yang Bapak buat itu. Sudah kan? Nah itu berarti sudah legal, karena itu sudah, kalau sudah tangan berarti sudah disepakati bersama, bisa jadikan acuan. Nah, mungkin nanti di dalam diskusi setelah ini apa yang Bapak sudah buat ya nanti itu menjadi bahan pengayaan gitu Pak di diskusi dengan Bapak. Nanti setelah kita buat kelompoknya untuk melihat. Nah memang tujuannya Pak, Bapak dikumpul ini adalah itu. Mungkin masih ada masukan-masukan dari apa yang disusun oleh Dewan Pendidikan yang merupakan best practice gitu, ya kan? Karena Bapak yang lebih tahu gitu pelaksanaannya di lapangan, ya kan? Permendikbud ini kan hanya rambu-rambu yang dibuat. Nah, tetapi secara konteks atau pelaksanaan praktisnya itu Bapak yang lebih tahu gitu. Sehingga ini kenapa Bapak diundang gitu. Nah kemudian Pak Muhammad dari SDM Pres Panara, ya, itu juga sama peran dan fungsi komite sekolah ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak dapat sebagai pengalaman itu bisa menjadi masukan di dalam melengkapi anggaran dasar rumah tangga ini, sehingga nanti kalau Dewan Pendidikan sudah menyampaikan ke dinas untuk difasilitasi disampaikan ke Wali Kota, tadi kebetulan di rapat di Kanwil Hukum HAM dan saya sudah sampaikan ke bagian hukum untuk dimasukkan di Propem Perkada Kota Makassar. Karena itu ketentuannya seperti itu Pak. Tidak ada satupun regulasi di pemerintah Kota Makassar ini yang boleh dibahas kalau itu tidak dibuat masuk yang di dalam yang namanya program pembentukan peraturan kepala daerah. Nah kemudian Pak Tahir, peningkatan peran komite sekolah, ya tentu Bapak sependapat dengan kami juga Pak, tidak ingin yang seperti sekarang tadi, komite itu hanya tukang stempel gitu. Walau mungkin di dalam prakteknya masih banyak komite yang tidak punya stempel. Ya, yang dimaksudkan tentunya hanya ikut tanda tangan gitu, oh ini oke setuju gitu. Yang Bapak tadi menyampaikan biasa kalau yang lain tanda tangan gemetar, kalau ini tidak gitu ya Pak. Ya karena berpikir bahwa ini semuanya untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, terkait dengan pengangkatan kepala komite sekolah, Pak. Ya, memang ini pengangkatannya dilegalisasi atau disahkan oleh kepala sekolah, gitu, Pak. Ya. Tentu Bapak mengatakan kalau seperti ini seakan-akan bahwa komite sekolah itu adalah di bawah kepala sekolah. Ya, sebenarnya tidak, Pak, gitu, ya. Permendikbud mengamanahkan seperti itu tidak bermaksud bahwa karena yang mensahkan mengangkat itu ya adalah kepala sekolah, maka itu di bawah kepala sekolah. Ilustrasinya seperti ini Pak. Ya. Mahkamah Agung itu seluruh personilnya itu ditetapkan dengan Perpres. Tapi tidak dalam artian bahwa Mahkamah Agung itu adalah di bawah kendali Presiden. Gitu. Ya, walaupun mungkin sehari-harinya Bapak lihat lain gitu. Ya.
Gitu ya. Seperti itu kan Pak. Ya. Sama dengan Mahkamah Konstitusi, begitu mereka dia keluarkan penetapannya pakai perpres Pak, pakai kepres gitu. Ya. Tapi itu hanya legalisasi gitu Pak. Ya, ya tapi mungkin bisa ke depan misalnya Dewan Pendidikan nanti ada hasil rapatnya, misalnya menyatakan ya supaya dia lebih enak lah, mungkin wali kota gitu misalnya gitu ya. Ya nanti dilihat perkembangannya gitu. Ya, sehingga nanti dengan pengangkatan itu tentu yang seperti tadi Bapak sampaikan, ada konsekuensi logisnya Pak, kalau wali kota yang angkat. Yaitu apa? Kemungkinan nanti bahwa ini juga bisa sumber keuangannya berasal dari APBD, yang Bapak seperti Bapak usulkan. Nah, seperti itu. Mungkin ke situ arahnya kan gitu Pak. Ya. Ya walaupun sebenarnya yang di anggaran dasar rumah tangga ini sudah disebutkan bahwa bisa dari sumber-sumber lainnya yang sah gitu. Nah, bisa dari APBD. Nah, tergantung nanti bagaimana caranya Bapak meyakinkan wali kota bahwa sehingga ini mungkin akan diberikan juga bantuan dalam bentuk hibah misalnya atau apa gitu ya. Ya. Kemudian Pak Nurdin, sumbangan siswa ya memang kalau sumbangan Pak seperti saya sampaikan tadi itu tidak dilarang gitu Pak. Ya, sepanjang itu Bapak mengikuti rambu-rambu yang ada gitu. Jangan sampai itu dikatakan sumbangan, tapi ternyata setelah ditelisik itu masuk di ketentuan pasal 1 angka 2 itu. Dia pungutan, bukan sumbangan. Ya misalnya satu unsur dipenuhi, katanya ini sumbangan, tetapi dia ya seperti itu misalnya contoh salah satunya ditentukan 3 bulan ini harus lunas. Nah, itu berarti bukan sumbangan. Ya, memang dulu di pendidikan tinggi juga namanya itu Pak SPP, sumbangan pendidikan pengajaran. Katanya sumbangan, tapi kalau tidak bayar harus DO. Nah, kan begitu. Ya, itu ya yang ya saya kira itu dari saya. Terima kasih. Hah? Ya, APBD itu saya katakan Pak, kalau apa ini nanti ada pengikatan komite dengan regulasinya yang kemungkinannya bisa bersumber APBD, tapi secara langsung tidak. Ya, tergantung dari Bapak bagaimana bermohon misalnya ke pemerintah Kota Makassar untuk mendapatkan itu. Ya sebenarnya banyak sumber-sumber lain yang lebih bagus daripada misalnya di APBD. Kenapa? Karena kalau di APBD ada mekanisme yang harus Bapak ikuti gitu, termasuk pertanggungjawabannya. Nah kalau seperti misalnya Bapak bermohon untuk dapat bantuan CSR dari perbankan, itu kan Bapak begitu dikasih, Bapak tidak ada kewajiban membuat pertanggungjawabannya, bagaimana mengelolanya. Ya. Begitu diambil langsung saya Bapak gunakan, selesai gitu. Nah, seperti itu. Dan perbankan semua itu Pak, mungkin Bapak sebagian sudah tahu, itu hampir semua perusahaan-perusahaan khususnya perbankan itu punya anggaran yang disisihkan setiap tahun itu dalam bentuk dana CSR itu ya. Nah, hanya mungkin banyak yang tidak mencoba masuk gitu untuk mendapatkannya. Nah itu ada mungkin cara-caranya yang Bapak perlu tahu gimana sampai, karena itu biaya-biaya promosi yang mereka siapkan itu misalnya, kami nanti apa kalau diberikan ini kami bisa membantu membranding produknya misalnya siaga gitu Pak ya, untuk kepada siswa untuk mau menabung. Nah, seperti itu. Jadi ada imbal balik yang Bapak bisa berikan ke mereka gitu, sehingga mereka pasti mau memberikan karena itu bagian dari biaya promosinya. Yang tidak boleh nanti ada di larangan juga ini misalnya Bapak berhubungan dengan perusahaan rokok mau minta bantuan, tapi nanti dipasang iklan rokoknya, tidak boleh. Nah, seperti itu misalnya. Ya, saya kira itu Pak dari saya. Baik, ada tambahan Pak Sikdis? 5 penanya sebenarnya sudah dijawab semua nih. Jadi saya hanya mau bilang di penanya pertama tadi, sama Pak, saya juga pernah ditawar jadi komite sekolah. Pas pertama kali saya pindah ke Makassar, anak saya sekolahkan di SD Impres Baraya,
Kemudian pas selepas itu pembentukan komite. Tapi mereka tahu kalau saya itu ditempatkan di dinas pendidikan, dia masukkan saya. Tapi saya bilang, Pak Tabe, jangan kasih masuk Kak Kodong. Saya enggak mau. Tetapi setelah SK turun, ada nama aku, tapi di bawah sekali. Saya bilang, syukurlah karena di bawah sekali nama aku, bukan jadi atas-atas. Di bawah sekali saya bilang, yang tidak punya peran lah, karena saya tidak bisa, ada itu tadi, ada permasalahan karena saya orang ditempatkan di pendidikan, Pak. Yang kedua, syukurlah kalau sudah ada anggaran dasar Pak yang dibuat ya. Saya kira kita tinggal mengatur nanti di sini, menyesuaikan supaya lebih baik lagi. Yang lain-lain, satu saja yang penanya kedua tadi di Panara ya Pak ya? Iya di Panara. Waduh, ini kalau saya tidak salah, SMP paling banyak itu ada di Manggala. SMP paling banyak di Manggala. Iya Pak, betul. Di tengahnya tidak ada ya Pak ya? Ya, memang persoalannya karena di tengah itu memang sudah tidak ada lahan sebenarnya. Ada. Di lahan apa itu Pak Tabe? Bolehlah. Boleh kita jadi Pak ya? Iya. Jadi saya kira ini jadi rekomendasi dari Bapak ya, dari SD Panara ya Pak ya? Impres Panara ya Pak. Ya. Ini gitu. Iya. Nanti kita memang membangun sebuah sekolah itu sejak saya dengan Pak Kadis, Pak Muhyiddin, saya bilang perlu kita perlu kita studi kelayakan dulu lah. Kira-kira kalau penduduknya sekian, kemudian nanti sekolahnya berapa, bisa ditampung enggak di situ. Kemudian yang kedua, saya ingin bicara juga persoalan zonasi ini. Beberapa minggu lalu itu Bapak Kepala Dinas itu ada diskusi masalah PPDB di Jakarta Pak. Satu-satu Kepala Dinas yang diundang dari luar itu Pak Kadis untuk bicara masalah PPDB. Ini persoalan zonasi yang memang mencuat. Persoalan zonasi ini mencuat di pusat Pak. Bahkan sampai ke tingkat menteri itu dibicarakan ini masalah. Saya belum tahu persis bagaimana nanti aturan yang baru ini karena sudah dibicarakan di Jogja kemarin sama Pak Kadis Pak. Pak Kadis kita Kota Makassar itu ikut terlibat dalam pembicaraan itu. Diundang untuk bicara. Kemudian saya kira itu ya. Talo tua iya Pak. Oh iya ini talo tua. Memang kita punya tugasnya, kita itu memberi advice sebenarnya, memberi pandangan-pandangan, memberi masukan kepada komite sekolah. Oleh karena itu kita harus membangun anggaran dasar ini supaya kita tahu peran kita sebenarnya di mana nanti. Kalau anggaran dasarnya sudah jelas, Bapak Kepala Sekolah sudah paham, komite juga sudah tahu, saya kira bisa sinergi nanti. Makanya ini kita bahas sama-sama. Oleh karena itulah Dewan Pendidikan hari ini itu mengundang kepala sekolah dengan komite. Saya kira itu karena sedikit ini saya diminta perkenan Pak Ketua untuk memberikan arahan sedikit Pak sebelum kita tutup acara hari ini. Saya kira itu saya kembalikan ke. Baik, terima kasih. Pasti Bapak tidak puas, tapi insya Allah sebentar akan kita kasih puas. Di tengah kita telah hadir Ketua DPR Kota Makassar, Bapak Rotelalo, dan pasti Bapak Ibu sudah kenal beliau. Dia adalah Ketua DPR Kota Makassar dan tagline-nya di masyarakat anak rakyat. Jadi jangan lupa anak rakyat. Ya, silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri diyawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya hormati para komisioner Dewan Pendidikan, hadir Profesor Basri, kemudian Dr. Jaka. Dr. Jaka ini praktisi hukum ternama Sulawesi Selatan karena
berkali-kali membantu pemerintah. Pak Suwarman, Ketua PGRI, kita berharap Parlemen 2024 sudah ada perwakilan guru. Biar ada yang memperjuangkan guru. Ini promosi untuk Tamlandrea Beringkanaya Pak Suwarman ya. Tamlandrea Beringkanaya. Kemudian Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, terkhusus para peserta Bapak Ibu Ketua Komite Sekolah dan para kepala sekolah, ada kepala sekolah Pak ya, yang hadir, luar biasa, terima kasih banyak Pak, sudah memenuhi undangan dari Dewan Pendidikan untuk kita rumuskan bersama anggaran dasar, anggaran rumah tangga komite sekolah. Saya mau katakan gini Pak, komite sekolah ini legal standingnya, kedudukan hukumnya sama dengan Dewan Pendidikan. Ya, dasarnya Permendikbud atau keputusan Menteri Pendidikan. Nah, artinya kita ini sedara Pak, karena Dewan Pendidikan dan komite sekolah kalau tidak salah. Betul ya Pak ya, Pak Jaka? Artinya apa? Kita senafas. Makanya saya katakan tadi bahwa ada yang menggelitik tadi menarik. Kenapa sering terjadi ribut, konflik antara kepala sekolah dan komite sekolah? Kadang-kadang karena tidak ada kesalahpahaman dan tidak sepahaman. Kenapa itu terjadi? Karena tafsir masing-masing. Kadang-kadang kepala sekolah mau juga merangkap jadi komite sekolah Pak. Merangkapnya gimana? Dia mau mendikte komite sekolah. Seakan-akan komite sekolah disuruh aja mungkin tanda tangan dan sebagainya. Habis itu nggak perlu kau tahu lah dapurnya sekolah. Yang ribut kan? Begitupun sebaliknya, komite sekolah kadang-kadang berlagak seperti kepala sekolah Pak. Mau juga ikut menentukan penerimaan siswa baru, jatahnya ini. Kira-kira begitu. Padahal kalau kita kembali, apa fungsi, apa peran, apa tugas, mengapa komite sekolah ini didirikan? Saya yakin dan percaya tidak ada ribut Pak. Kalau perannya komite sekolah kan kira-kira tidak jauh dari 3. Pertama misalkan sebagai controlling, dia mengontrol, pengawasan lah kira-kira begitu. Bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Lalu dia supporting, pendukung misalkan. Sekolah ini mau bangun, sekolah ini butuh sumbangan. Kan kepala sekolah tidak boleh pungut sumbangan Pak. Harus komite sekolah. Apakah itu bisa? Bisa Pak. Karena kadang-kadang orang tua murid ada juga orang susah Pak. Susah habis uangnya. Yang begitu kita bisa minta sumbangan Pak. Supaya tadi ada penanya, bagus sekali bangunannya. Kenapa? Karena orang tuanya mengerti. Siapa yang ambil alih peran itu? Ya komite sekolah. Dia supporting, dia pendukung Pak, penyelenggara pendidikan. Terutama soal finansial yang menjadi problem. Apalagi selain, dia menjadi mediator. Kalau ada konflik antara masyarakat, khususnya penerimaan siswa baru, pasti ada ribut Pak. Siapa yang tengah-tengahnya? Siapa hakimnya? Hakimnya adalah komite. Yang cilaka kalau komite juga jadi pemain Pak. Kan kebanyakan begitu Pak. Itulah yang saya katakan tadi. Mari kita menahan diri. Tahu semua apa peran kita. Di aturan sudah ada. Makanya kita berharap pertemuan hari ini, masukan dari Bapak Ibu ini betul-betul berguna Pak. Khususnya Pak Jaka dalam merumuskan. Tapi ada yang menggelitik tadi nih. Harusnya ada dana APBD untuk yang duduk sebagai komite diapresiasi Pak. Ini menarik ini, Ini menarik. Rupanya tidak ada ya? Kasihan sekali kenapa tidak harusnya ini jadi rekomendasi Pak. Pertemuan Dewan Pendidikan ini menjadi rekomendasi. Dewan Pendidikan kenapa eksis bikin acara? Karena disupport. Ada perdanya Pak. Makanya perda itu harus kita kaji, kalau perlu perda itu siapa tahu di situ jelas di perda juga diselipkan soal komite sekolah. Kalau ada revisi perkada Pak, peraturan kepala daerah. Kalau sudah ada perdanya, sudah bisa mengalir uang APBD Pak. Ada Pak ya? Iya harusnya dipikirkan. Ini karena komite sekolah tidak pernah datang menghadap ke ketua Dewan Pendidikan.
Kalau datang ki semua, lain tongi Pak ilmunya. Ilmunya. Misalkan LPM kita kasih dana operasional. RT RW saja mau bisa dikasih naik insentifnya. Saya ini Pak, selama ketua DPR, saya nikmat sekali itu, pokok pikiran saya. Orang biasa pokir infrastruktur, saya pokirku tahun ini. Pemandi jenazah, imam masjid, guru mengaji, itu yang saya pakai Pak. Makanya naik anggarannya 50%. Ini nanti saya kasih naik lagi. Karena kerja-kerja keumatan Pak. Kalau RT RW, simpe mencale juga kadang-kadang Pak politik. Makanya saya tidak terlalu tertarik kalau Pak politik. Lebih baik saya kerja keumatan. Nah, sama ketua komite sekolah ini. Konstitusi kita Pak, mencerdaskan anak bangsa. Siapa yang punya peran mencerdaskan anak bangsa? Komite sekolah di dalam ya Pak. Satu aja kekurangannya, Bapak tidak pernah menghadap ketua Dewan Pendidikan. Bukan menghadap, ketemu, memperjuangkan nasibnya. Harusnya ada asosiasinya ini barang Pak. Forum komite sekolah. Forum komite sekolah tingkat SMP atau tingkat SD. Lalu kemudian ada aspirasinya, mudah dikomunikasikan ke Dewan Pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan, ketua DPR Pak. Bayangkan itu, dilarang tiap tahun terima hibah Dewan Pendidikan. Harus tahun ini, berikutnya stop, tahun ini. Saya bilang, mana dasarnya? Saya ini alumni hukum, S2 mat lagi. Yang kok ajar patolog-patolog seperti instansi organisasi lain. Tiap tahun kita dapat Pak. Tahun depan anggarannya 5 miliar, kan lumayan Pak. Dan sekarang kita mau, komite sekolah ya begitu. Berapa sekolah sih? Berapa sekolah negeri? Berapa sekolah SMP? Ya, SMP, swasta, negeri lah dulu. Kita ya. Misalkan ya, kan tidak susah Pak, minimal ada operasional komite. Karena harus ditafsir bahwa komite sekolah tugasnya adalah berkontribusi bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Cuma bukan itu fungsi, tugas, wewenang, sekitar itu kita balik-balik tekstualnya. Artinya apa? Dia adalah bagian untuk urusan penyelenggaraan pendidikan. Ya, satu aja masalahnya memang Bapak tidak pernah ketemu saya. Terakhir, terima kasih banyak Pak. Saya minta Pak Jaka memimpin merumuskan pertemuan ini supaya pertemuan ini tidak sekedar pertemuan, buang-buang anggaran, menginap ini Pak. Kok lihat Dewan Pendidikan kasih nginep Pak. Kalau kita pikir-pikir, hebat toh Dewan Pendidikan. Nah kasih menginap ke komite sekolah, meskipun baru perwakilan, tidak semua kan. Ya mungkin terbatas juga anggarannya. Tetapi ini langkah awal Pak, untuk memikirkan. Makanya diantara banyak pertanyaan saya, Kuan itu tadi itu, harusnya ada anak APBD juga mengalir ke komite sekolah. Ya, saya berharap coba ajukan itu Pak, supaya jadi bahan rekomendasi Dewan Pendidikan pertemuan ini, supaya ada operasional komite sekolah. Terserah di mana ditaruh di Dinas Pendidikan, Pak Sekban, coba cari nomenklaturnya supaya diadakan. Anggap aja pokok pikirannya ketua DPR, hasil reses dari komite sekolah. Masuk itu barang. Masuk itu barang Pak, hasilnya apa? Hasil reses dari komite sekolah. Minta ada operasi komite sekolah, pakai anggaran ketua. Kalau ketua DPR tak terbatas juga. Kalau anggota JCAN terbatas. Nah, saya kira itu, terima kasih banyak Pak. Saya siap betul aspirasi ini untuk kita tuangkan. Kalau Dinas Pendidikan mau bisa langsung tahun depan 2024 Pak. Kan lumayan operasional. Kalau tidak bisa kan setahun operasional. Ada tunggulah komite sekolah. Supaya rapat-rapatnya bisa minat traktir kepala sekolah. Karena kan ini kepala sekolah dan komite sekolah. Ini kadang-kadang dia kemitraan Pak. Kayak ketua DPR dengan wali kota. Kan begitu, Dewan Pendidikan dengan Dinas Pendidikan. Komite sekolah dengan sekolah. Kan begitu Pak. Silakannya komite sekolah ditaktis kepala sekolah. Kenapa? Karena uang rapat-rapatnya pun ditanggung oleh kepala sekolah Pak. Dia tidak jadi mandiri. Padahal esensi pendirian lembaga komite sekolah adalah mandiri Pak. Betul ya? Bagaimana mau mandiri kalau tidak ada anggarannya Pak? Ini yang harus kita jadikan rekomendasi. Setuju ya? Saya terima kasih banyak. Ya inilah kenapa anak rakyat mau ke DPR RI. Karena saya mau langsung berhadapan dengan Nadiem Makarim. Minimal saya berdebat Nadiem Makarim di ruang-ruang barang anggaran.
supaya memperjuangkan anggaran kita. APBN hari ini hampir 700 T, Pak. 700 triliun. Tapi adakah pendidikan bisa diakses orang-orang miskin hari ini? Nilai pendidikan sekira kuliah mahal sekali, Pak. Hanya seolah-olah orang kaya yang bisa sekolah, Pak. Anak rakyat balas sakit kita. Untungnya saya bebas tes masuk Unhas, Pak. Bayangkan kalau tidak. Yang saya mau katakan ini yang miris, Pak. Padahal konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Ini panjang, Pak. Kalau bicara pendidikan kadang-kadang kesel, Kak. Orang kuliah di Unhas mahal sekali, Pak. Kampus-kampus negeri pun mahal, Pak. Padahal alokasi anggaran hampir 700 triliun, Pak, di sektor pendidikan kita. Kenapa begitu? Berarti ada yang salah kelola, Pak. Seolah-olah orang yang bisa sekolah hanya orang punya duit. Balasan lagi kita yang anak pulau seperti Haji Cang. Jadi Pulau Kodingareng harus anak rakyat juga. Terima kasih. Ponta salam merambangan, teki sikabelai, ladroki kamma sirolai sumalata. Bila kita berpapasan, jangan kita berjauhan. Aku harapkan layar kita saling berkaitan. Papasan Toriolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beri lagi aplaus untuk anak rakyat. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian saya hormati. Silakan berjabat tangan dengan anak rakyat. Ya. Iya, kita berdoa anak rakyat masuk di Senayan. Dua-dua. Baik Ibu sekalian, untuk tahap diskusi kedua sebentar, kita akan bagi kelompok. Sebentar, bagi kelompok dulu. Ya. Sebelum kita rehab, kita bagi kelompok. Kelompok 1, Rapocini, Tamalate dan Makassar. Rapocini, Tamalate, Makassar. Nahkodanya Pak Nurdin. Pak Nurdin nahkoda. Kelompok 2, Mamajang, Mariso, Ujung Pandan. Nahkodanya Pak Kaswadi, SMP 3. Kelompok 3, Wajo, Talo, Sangkarang, Ujung Tanah, nahkodanya Pak Tahir. Kelompok 4, Mamajang, Panakukan, dan Manggala, nahkodanya Pak Sukardi. Ya, ulangi, Panakukan, Manggala, Pak Sukardi. Kemudian kelompok 5, Biringkanaya dan Taman Ria, Pak Murhadi. Kita kembali ke aula jam 19.30.